Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1014 banding 1014. Siapa bilang sayap kecil itu tidak berguna? Tindakan Tuan Naga membuktikan bahwa meskipun kecil, sayap bisa memainkan peran yang menentukan juga. Tubuh Blood Nine berubah menjadi bintik-bintik cahaya keemasan yang compang camping ketika dia menghilang tanpa suara. Sementara itu, Tang Wulin juga pucat. Pusaran pelengkap yin yang beredar dengan kecepatan maksimum, membuat begitu banyak darah merembes dari pori-pori tubuhnya sehingga bahkan tangannya sedikit gemetar saat dia memegang Golden Dragon Spear. Dia sendiri merasa sulit untuk percaya bahwa semua yang terjadi di depan matanya adalah nyata, biarkan orang lain sendirian. Won, apakah dia menang? Ya, itulah perasaan ini, perasaan mencurahkan segala upaya untuk melepaskan kemampuan bertarungnya. Dia akhirnya menggunakan semua yang dia pelajari dari terobosan terbarunya. Jiwa roh 100.000 tahun seharusnya memberinya cincin jiwa darah, tetapi tulip damas memiliki basis kultivasi 200.000 tahun. Itu masih relatif lebih lemah dari binatang buas nyata karena dikembangkan dari Ichevire Polaris Ice. Dengan demikian, itu diwujudkan dalam bentuk cincin jiwa merah ketika menyatu dengan Tang Wulin sebelumnya. Kekuatannya telah meresap ke Tang Wulin setelah semua hari ini. Selain itu, inti jiwa Tang Wulin yang baru terbentuk dan kekuatan garis keturunan mempengaruhi dan mengubahnya menjadi jiwa roh yang begitu besar sehingga, dalam beberapa hari yang singkat, ia telah melewati ambang batas yang tidak berhasil dilewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebagai makhluk jiwa di masa lalu. Itu akhirnya menjadi binatang dan berbakat Tang Wulin dengan cincin jiwa oranye emas. Sinar putih emas pada tombak naga emas lenyap. Ada kilatan cahaya dari tubuh Tang Wulin saat dia muncul di luar panggung kompetisi sekali lagi. Semua otot darah 9 sedikit mengejang. Perasaan kematian itu pasti tidak menyenangkan. Tang Wulin juga tidak dalam situasi yang jauh lebih baik. Dia pucat dan bergoyang-goyang seakan-akan hendak jatuh. Namun, matanya sangat cerah dan dipenuhi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. 8 Dewa Darah Agung berdiri di samping mengawasi mereka karena mereka tetap terdiam selama beberapa waktu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertempuran yang berhasil mengejutkan mereka semua. Ketika Tang Wulin menantang Darah 9, mereka berasumsi bahwa ini lebih seperti pengalaman bagi Tang Wulin untuk meredam dirinya sendiri. Bahkan Blood Nine juga berpikir begitu. Dia mengusulkan untuk bertaruh pada poin prestasi dengan Tang Wulin lebih sebagai lelucon. Dengan demikian, dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang sejak awal pertempuran, tetapi sebaliknya, dia telah membela secara pasif untuk memungkinkan Tang Wulin melepaskan dirinya lebih baik. Namun, siapa yang akan tahu bahwa apa yang akan dilepaskan akan sangat luar biasa. Kekuatan Tang Wulin yang tidak terkendali telah mendominasi Darah 9 ke titik di mana ia harus memenuhi janjinya. Darah 9 tidak berpikir bahwa Tang Wulin bisa mengalahkannya bahkan ketika dia terpaksa melepaskan baju tempurnya. Namun, ketika tubuhnya hancur berkeping-keping, dan dia akhirnya dikejutkan oleh pukulan Fatal Overload Dragon, perasaan itu benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa kalah? Dia adalah gelar Douluo. Lawannya hanyalah seorang kaisar jiwa. Tidak peduli seberapa cerobohnya dia, bagaimana mungkin lawannya cukup kuat untuk menyakitinya. Berbicara secara logis, seorang master baju zirah pertempuran 2 peringkat jiwa kaisar seharusnya bahkan tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Namun, kebenaran itu tepat di depan matanya terlepas dari ratusan alasannya, ribuan alasan, pernyataan bahwa dia tidak mencurahkan semua upayanya, atau bahkan klaimnya bahwa itu adalah kecerobohannya sendiri. Setidaknya untuk pertempuran ini, dia kalah. Dia benar-benar dikalahkan dan terbunuh dalam proses itu. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Stardew Battle Network adalah sistem yang tepat. Orang bisa bertarung tanpa keraguan sedikit pun dan sama sekali tidak perlu khawatir melukai lawan. Bukankah itu seharusnya menjadi bagaimana itu akan berlaku untuk Darah 9? Namun, itu terjadi untuk Tang Wulin kali ini. Blood 2 mengangkat alisnya sedikit dan berjalan ke sisi Blood 9. Dia berbicara dengan acuh tak acuh, baiklah. Dia berbalik dan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Darah 9 merasakan kulit kepalanya mati rasa, karena ini adalah urutan peristiwa yang akan mengarah pada ajalnya. Dia telah membuat marah orang tua itu, jadi dia takut bahwa dia akan jatuh ke dalam penderitaan yang mengerikan di hari-hari mendatang.
Darah 8 menatapnya dengan dingin. Kamu sendiri yang mengusulkan taruhan ini. Dia pergi juga setelah mengatakan itu. Guncangan di mata Darah 3 secara bertahap menghilang. Dia berjalan ke sisi Tang Wulin dan melingkarkan tangannya di pundaknya. Kamu benar-benar memberi kami kejutan besar di sana. Apakah cincin jiwa oranye emas milikmu itu adalah roh-roh 100.000 tahun? Tang Wulin mengangguk sekali. Blood Five tidak pandai bicara, tapi dia memberi Tang Wulin jempol. Blood Four, yang tidak terlalu mengenal Tang Wulin, mengangguk padanya. Darah 6 di sisi lain terkikik. Itu luar biasa. Kamu adalah Blood Nine mulai sekarang. Namun, aku ingin tahu berapa hari kamu bisa bertahan. Ya, dia adalah pemenang setelah menantang Blood Nine. Dari saat ini dan seterusnya, Tang Wulin akan mengambil alih posisi Darah 9 dan pergi dari anggota cadangan Dewa Darah menjadi Dewa Darah sejati. Blood One tersenyum. Kamu adalah Dewa Darah termuda yang pernah ada dalam sejarah Batalion Dewa Darah. Kamu punya waktu 1 bulan untuk bersiap, dan dia tidak bisa menantangmu selama waktu itu. Sebulan dari sekarang, dia pasti akan bertarung untuk pangkatnya lagi, jadi bekerja keras, oke. Petik 2. 9 Darah. Sejak kapan dia berubah menjadi Blood Nine? Tang Wulin tertegun sejenak. Tentu saja, dia sadar bahwa situasi ini mungkin hanya sementara. Lagi pula, dia tidak mungkin menang, jika bukan karena penyerahan Darah 9, dilihat dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Darah 1, aku belum memenuhi syarat untuk menjadi Darah 9. Dialah yang menyerah. Dia telah menahan seranganku secara pasif selama ini. Blood One berbicara sambil tersenyum, tidak, kamu benar-benar Blood Nine sejak kamu sudah menang, terlepas dari prosesnya. Ini untuk memotivasi kamu dan itu juga sama untuknya. 1 bulan. Kamu Blood Nine di setidaknya untuk 1 bulan ini. Petik 2. Darah 9 mencibir pahit. Kamu bocah, kamu telah membuatku sangat menderita. Pasti akan menjadi bulan di mana aku diliputi kesedihan dan kesedihan. Namun, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu setelah itu. Persiapkan dirimu dengan baik. Saat itu, saya tidak akan bertindak sopan kepada Anda. Petik 2. Tang Wulin memandang ke arah Blood Nine dan merasa seperti kehilangan kata-kata. Sebagai pemenang, apakah itu ide yang bagus baginya untuk menghibur yang kalah setelah pertempuran? Darah 8 pecah menjadi tawa. Ini benar. Tapi, Wulin, kau benar-benar mengejutkan kami semua. Teknikmu menggunakan 3 roh-roh selama pertempuran sebelumnya membuat kami semua terkejut. Setiap satu roh-rohmu sangat kuat. Itu adalah kunci untuk mengalahkan lawanmu, di samping kemampuan menyerangmu. Bahkan armor perang 3 kata tidak mampu menahan itu. Senjata milikmu itu terlalu efisien. Petik 2. Tidak diragukan lagi Tang Wulin telah mengalahkan Darah 9 karena dia memilih untuk menyerah. Tetapi di sisi lain, kemampuan menyerangnya pasti pada tingkat judul Douluo agar dia dapat menembus pertahanan Master Baju Zirah pertempuran 3 kata. Tang Wulin telah menggunakan hampir 10 keterampilan fusi jiwa darah sebelumnya, dan pukulan paling kuat terutama karena kemampuan yang dibawa oleh cincin jiwa oranye emas. Cincin jiwa oranye emas mampu membawa lebih dari 1 keterampilan jiwa. Cincin jiwa 100.000 tahun juga bisa menghasilkan 2 keterampilan jiwa, tetapi cincin jiwa oranye emas ini bisa menghasilkan lebih dari itu. Tang Wulin menggunakan skill jiwa yang bernama Devour Heaven and Earth. Tulip Damas adalah nenek moyang dari rumput abadi dan juga salah satu rumput abadi yang paling mulia. Setiap energi asal antara langit dan bumi dapat diserap dan dicerna olehnya. Di sisi lain, ketika itu diubah menjadi keterampilan jiwa Tang Wulin, salah satu efeknya menjadi Devour Heaven and Earth. Efek dari Devour Heaven and Earth adalah bahwa ia dapat secara instan menyerap semua jenis energi asal dan unsur-unsur dalam jarak tertentu dari Tang Wulin, secara eksponensial meningkatkan kapasitas bertarungnya sementara. Di basis budidaya 6 cincin saat ini, itu bisa segera meningkatkan kemampuan tempurnya secara keseluruhan sebesar 60%. Saat dia meningkatkan basis budidayanya di masa depan, jumlah ketinggian akan meningkat seiring dengan itu. Dengan demikian, Tang Wulin bisa menggunakan Thousand Accusing Fingers sekali lagi selama serangan terakhirnya dan menyerang dengan kekuatan yang lebih besar lagi karena amplifikasi dari Devour Heaven and Earth. Itu adalah keterampilan jiwa tambahan yang melampaui level 100.000 tahun sehingga efek amplifikasi armor perang pun diatasi.
Pada saat itulah Tang Wulin benar-benar menerobos ke peringkat judul Douluo dan mencapai kemampuan menyerang yang lebih kuat. Itulah alasan dia bisa menghancurkan armor pertempuran 3 kata. Bab 1015 banding 1015. Serangan yang diluncurkan oleh Damas Tulip dalam bentuk jiwa roh tidak harus dianggap sebagai serangan. Itu, sebenarnya, berasal dari aroma Damas Tulip milik Damas. Aroma Damas efektif dalam mendetoksifikasi semua jenis racun dan menghilangkan kotoran, jadi itu seharusnya menjadi hal yang baik. Oleh karena itu, orang yang menjalani detoksifikasi akan merasakan sakit parah mereda sementara menjadi rileks sepenuhnya. Oleh karena itu, darah 9 tidak merasakan rasa sakit sama sekali meskipun diserang dan tubuhnya merespons meskipun ia menderita cedera fatal. Jenis keterampilan jiwa, apakah itu pembantu atau pemulihan, akan menentukan efek yang dihasilkan yang akan berbeda dalam keadaan yang berbeda. Darah 9 bingung dengan kehilangannya. Meskipun demikian, dia benar-benar kalah. Satu kemenangan lagi ditambahkan ke catatan di atas kepala Tang Wulin. Dia telah berhasil mencapai kemenangan di semua pertempuran yang dia telah berpartisipasi dalam Stardew Battle Network sejauh ini. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran hari ini adalah yang paling berbahaya, tetapi dia masih berhasil menang. Dia logout dari Stardew Battle Network sebelum kembali ke tempat tinggalnya. Tang Wulin mengambil posisi duduk meditasi untuk mulai bermeditasi sekaligus. Pertempuran hari ini memiliki pengaruh yang sangat besar padanya. Ini adalah pertama kalinya dia merangkul Blood Soul Fusion skill dalam pertempuran. Jika bukan karena pembentukan inti jiwanya dan tulip Damas, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan lawannya. Selain itu, Tang Wulin juga merasa memiliki kemampuan bertarung dari seorang master jiwa tingkat tinggi setelah semakin menyatukan semua kemampuannya. Meditasi itu sangat penting baginya. Untuk mencapai penguasaan, ia perlu memahami dirinya sendiri secara menyeluruh. Benar saja, terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya dengan pembangkit tenaga listrik adalah metode terbaik untuk menilai dirinya sendiri. Pada saat yang sama, pertempuran telah memungkinkan inti gandanya stabil sehingga dia bisa mengendalikan kemampuan bertarung masing-masing dan setiap bagian tubuhnya. Itu bukan jiwa bela diri kembar, tetapi bahkan jauh lebih baik. Sebelumnya, dia iri dengan keterampilan fusi jiwa Wuxi Duo, tetapi saat ini, keterampilan fusi jiwa darahnya telah melampaui Wuxi Duo. Kekuatan ledakan skill Soul Fusion darah begitu kuat sehingga kemampuan bertarungnya akhirnya bisa mencapai tingkat judul Douluo. Hari berikutnya, Tang Wulin mengakhiri meditasinya. Seluruh tubuhnya terasa segar dan berenergi. Dia bahkan merasa seperti telah membuat lompatan besar dalam kekuatan spiritualnya. Gelang Blood God di pergelangan tangannya menampilkan pesan yang dikirim oleh Blood One yang memerintahkannya untuk kembali ke Batalion Dewa Darah. Tang Wulin menjawab pesan Blood One yang meminta konfirmasi waktu. Blood One meminta agar dia segera pergi. Tang Wulin meregangkan tubuhnya sejenak sebelum dia keluar dari tempat tinggal dengan tombak naga emas di tangannya. Dia naik lift dan tiba di ruang operasi utama Batalion Dewa Darah. Blood One dan Blood Three ada di sana sementara Dewa Darah lainnya tidak ada. Satu darah senior. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan darah satu. Ada nampan ditutupi dengan selembar kain merah di tangan Blood Three. Blood One melambaikan tangannya ke Tang Wulin sebagai sinyal baginya untuk mendekat. Sementara itu, dia mengangkat kain di atas nampan. Ada gelang Dewa Darah dan 2 tanda pangkat di nampan. Gelang Dewa Darah berwarna emas merah dengan pola mawar yang sama di atasnya, tapi itu tampak luar biasa. Bintang emas yang berkilauan menghiasi masing-masing dari kedua pangkat itu. Rumbai emas menghiasi sisi bintang. Bintang dengan tanda pangkat menandakan pangkat militer seorang jenderal besar. Apa? Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Blood One menyerahkan gelang Dewa Darah kepadanya. Anda dapat menggunakan ini untuk mengirim pesan teks dan mentransfer data dari gelang lama Anda ke yang baru. Sebagai salah satu dari 9 Dewa Darah, Anda akan menerima beberapa hak istimewa. Darah 3 akan menjelaskan hak istimewa ini kepada Anda sebentar dan bagaimana untuk menggunakannya. Ingat, hak istimewa dimaksudkan bagi kita untuk melawan makhluk abisal dengan lebih baik dan bukan untuk keuntungan pribadi. Petik 2. Ketika dia mengatakan itu, Blood One melepas tanda pangkat kolonel di pundak Tang Wulin dan melanjutkan untuk memakai tanda pangkat dengan bintang. Blood Three berbicara sambil tersenyum, kamu adalah Dewa Darah termuda di Batalion Dewa Darah. Pada saat yang sama,
kamu juga jenderal besar termuda dari Federasi. Selamat, Blood Nine. Tang Wulin sedang kesurupan. Dia semakin khawatir dan gugup. Dia merasa bahwa dia tidak pantas mendapatkan nama, 9 darah. Juga, dia merasa agak bersalah karena kehilangan darah 9. Darah 9 hanya bertindak sebagai mitra sparring dalam pelatihan. Kemampuan Tang Wulin lebih rendah dari darah 9, namun ia mengambil sesuatu yang milik darah 9. Apakah kamu merasa khawatir atau gugup? Tanya Blood One dengan acuh tak acuh. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit saat dia melihat tanda pangkat di bahunya, sedikit dari keduanya. Aku tidak meninggalkan ruangan dengan pangkat ini di pundakku. Lagi pula, aku tidak benar-benar hidup sampai ke puncak kemampuan. Petik 2. Blood One berbicara dengan suara yang dalam, maka Anda harus bekerja keras untuk memastikan bahwa Anda dilengkapi dengan kemampuan. Ini adalah dorongan untuk Anda. Ini juga dimaksudkan untuk memotivasi Anda. Mungkinkah Anda ingin mengembalikan penunjukan Blood Nine dengan nyaman setelah 1 bulan? Itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan juga bukan sesuatu yang diinginkan oleh Blood Nine asli. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah menjaga kehormatan dengan segala cara. Tang Wulin merasa terinspirasi dalam hatinya. Pertahankan kehormatan. Namun, apakah dia benar-benar mampu melestarikannya? Apapun yang terjadi, ia harus mencurahkan seluruh upayanya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, setidaknya, dia akan mencoba yang terbaik dari kemampuannya. Blood One mengangguk puas setelah melihat tekad dalam tatapan Tang Wulin. Kamu terus menciptakan mukjizat. Kami, sebagai seniormu, lebih dari bersedia untuk menjadi saksi mukjizat. Jadi, berusahalah lebih banyak. Kemajuanmu telah melebihi prediksi saya, jadi kamu benar-benar layak menjadi pemimpin Shrek Seven Monsters saat ini. Anda harus bekerja lebih keras dan berusaha keras dalam mengangkat diri sendiri. Anda memikul tanggung jawab besar di luar tentara Dewa Darah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa masa depan Anda terkait erat dengan keberadaan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anda akan memikul beban berat saat memulai perjalanan panjang. Namun, Anda dapat mengabaikan beban untuk sekarang karena Anda belum siap untuk memikulnya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memastikan bahwa Anda menjadi berkualitas, cukup untuk melakukannya. Petik 2. Ya, saya mengerti. Petik 2. Wajah Blood One tiba-tiba tersenyum tipis. Keberhasilan Anda dalam mengalahkan Blood Nine kemarin telah mengungkapkan kemampuan Anda saat ini. Saya pikir tujuan misi yang saya susun untuk Anda sebelumnya agak terlalu mudah. Misi Anda sekarang telah berubah. Anda harus menjadi juara dalam pertempuran jiwa dan salah satu dari 3 kontestan teratas dari pertempuran Meisha di tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal. Kalau tidak, aku akan menghukummu, dan kau tidak diizinkan meninggalkan tentara selama setahun. Petik 2. Bibir Tang Wulin berkedut sekali. Darah 1, kamu. Blood One melambaikan tangannya dan menyela. Ini perintah. Sebagai seorang prajurit, kamu harus belajar untuk taat. Itu saja. Dia pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Tang Wulin di belakang dengan ekspresi bingung di wajahnya. Misi awalnya cukup tangguh, namun Blood One baru saja meningkatkan tingkat kesulitannya lebih tinggi. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa keputusannya untuk menantang Blood Nine agak bodoh. Dia sudah merasa cukup stres. Sekarang, dia baru saja masuk ke dalam situasi yang lebih menegangkan dan berantakan. Itu benar-benar kasus, seseorang adalah musuh terburuknya sendiri. Blood Tree berbicara dengan tersenyum, dia memiliki permintaan tinggi padamu karena dia sangat mementingkanmu. Kamu harus bekerja keras. Kita semua mendukungmu. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, bisakah kamu hentikan dia dari berpikir begitu tinggi tentang aku? Itu sangat tinggi sampai melampaui kemampuanku. Blood Tree tersenyum dan berkata, katakan padanya sendiri hanya kamu yang bisa meyakinkannya. Sebenarnya, kamu harus keluar dan berjalan-jalan. Apakah kamu tidak ingin memamerkan bintang pangkat umummu kepada temanmu? Ada kurang dari 1 selusin jenderal utama di seluruh pasukan kita. Pangkat militer Anda sejajar dengan wakil komandan resimen, jangan khawatir, tidak ada yang akan iri dengan Anda, mereka semua mendapat manfaat dari Anda baru-baru ini. Menurut komandan resimen dan darah 1, seluruh pasukan telah diberitahu bahwa peristiwa apapun yang berkaitan dengan gelombang kehidupan ini adalah karena jasa Anda yang berjasa. Anda jelas merupakan pusat perhatian di tentara sekarang dan juga pahlawan yang semua orang syukuri. Petik 2. Baiklah,
Aku akan menjelaskan beberapa keistimewaan Dewa Darah kita selanjutnya. Jika kamu berpikir bahwa kamu mungkin kehilangan statusmu dalam sebulan, maka kamu harus menggunakan hak istimewamu segera. Pertama, Dewa Darah diberikan 30% diskon ketika membeli sumber daya tentara menggunakan poin prestasi. Kedua, sebagai Dewa Darah, Anda diizinkan untuk mengajar mereka yang di bawah pangkat Anda. Darah 1 diizinkan untuk menggunakan otoritas komandan resimen. Tang Wulin telah menyelesaikan transfer data antara gelang Dewa Darahnya saat dia mendengarkan penjelasan Darah 3 tentang hak istimewa. Dia tidak benar-benar merasa bangga saat mengenakan gelang Dewa Darah berwarna merah emas. Seperti yang disebutkan oleh Blood One, dia benar-benar perlu bekerja keras untuk mempertahankan semua yang telah diperolehnya. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan lembut sekali. Sebulan kemudian, dia akan bertarung dengan Blood Nine lagi. Sebelum memenangkan pertempuran berikutnya dengan Blood Nine, Tang Wulin menolak untuk mengakui dirinya sebagai Blood Nine yang sebenarnya. Mungkin, dia benar-benar memiliki peluang. Dia menyipitkan matanya saat dia mengalihkan kesadarannya ke Dragon Core-nya secara tidak sadar sambil mengepalkan tinjunya sekali lagi. Tang Wulin bersiap untuk kembali ke tempat tinggalnya untuk terus berkultivasi setelah mendengarkan bimbingan Darah 3. Tiba-tiba, gelang Dewa Darah bergetar dengan lembut. Itu adalah panggilan pertamanya dengan gelang Dewa Darah yang baru. Dia melirik dan memperhatikan itu dari Long Yuxue. Kamu di mana? Bab 1016-1016. Tang Wulin menjawab, di dalam batalion Dewa Darah. Long Yuxue berbicara, apakah kamu sibuk sekarang? Ada urusan bisnis untukmu. Komandan Batalion Darah Besi ingin meminta bantuanmu dalam menempa. Komandan Batalion Darah Besi. Bukankah itu perwira superior Jiang Wuyue? Tang Wulin pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia juga adalah sosok legendaris di Blood God Army. Dia memimpin anak buahnya untuk terlibat dalam ratusan pertempuran, baik besar maupun kecil. Dia adalah Douluo judul 8 cincin dan Master Armor pertempuran 2 kata dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Dia adalah sosok yang terkenal karena dinas militernya yang berjasa. Dikatakan bahwa ia akan segera dipromosikan menjadi wakil komandan resimen. Tentu, aku menuju sekarang, kata Tang Wulin. Long Yuxue mengingatkannya, Komandan Ma memiliki temperamen yang agak berapi-api, jadi berhati-hatilah dengan pilihan kata-kata Anda. Selain itu, ia telah menghabiskan sebagian besar manfaatnya untuk bantuan keuangan kepada bawahannya. Dia mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan diskon dari Anda. Tolong diskusikan dengan dia untuk melihat apakah itu bisa dilakukan. Petik 2. Tang Wulin berbicara, tentu, aku akan melihat apa yang bisa kulakukan. Long Yuxue mengingatkannya sekali lagi, Komandan Ma memiliki posisi yang sangat tinggi di divisi darah. Jika Anda bisa, tawarkan padanya harga yang lebih murah. Itu akan baik untuk pengembangan masa depan Anda di tentara. Wu Yue memberitahu Komandan Ma tentang Anda sebelumnya dan dia telah berusaha untuk membuat Anda ke sisinya. Dia mengatakan bahwa selama Anda bersedia bergabung dengannya, dia akan mencari cara untuk mempromosikan Anda ke jenderal besar. Dia mengagumi Anda cukup banyak karena dia telah menonton merekam kinerja Anda selama pasang surut abisal. Petik 2. Oh, Tang Wulin melirik ke arah tanda pangkatnya dan ragu-ragu sejenak. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menghapusnya sebelum dia pergi menemui mereka. Long Yuxue berbicara, baiklah. Ayo segera, kita akan membahas lebih banyak ketika Anda di sini. Di bengkel penempaan. Sejak Tang Wulin berubah menjadi bengkel penempaan yang lebih besar, ia memiliki lebih banyak ruang untuk mengekspresikan dirinya selama proses penempaan. Selain itu, ia baru saja membeli banyak logam langka sebagai persiapan untuk membangun mesia hitam di masa depan. Ling Wuyue memberinya banyak saran terutama dalam menasihatinya untuk tidak terburu-buru membangun mesia, untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam mempelajari spesialisasi mesia sambil mencari jenis mesia yang paling cocok untuk dirinya sendiri sebelum memulai konstruksinya. Bagaimanapun, pembangunan mesia hitam membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Kesalahan apapun akan menghasilkan kerugian besar jika seseorang harus memulai dari awal lagi. Selain Tang Wulin, Long Yuxue juga diberikan satu set kunci ke bengkel penempaan. Karena itu, dia pergi ke bengkel tanpa harus menunggu Tang Wulin. Bengkel itu terhubung dengan gudang. Long Yuxue tersenyum melihat banyak logam langka yang disimpan di sana. Dia bergumam pada dirinya sendiri,
orang itu benar-benar seorang penimbun. Siapa yang menimbun? Sementara itu, suara yang kuat tapi tulus terdengar. Long Yuxue tidak menutup pintu ketika dia masuk lebih awal. Seorang lelaki kuat sekuat menara besi berjalan ke dalam ruangan. Pria itu memiliki sosok yang kuat dan tampak lebih besar dari Jiang Wuyue dengan kepala botak besar. Seragam militer yang dikenakan padanya tampak menggembung. Dia berdiri di sana seperti gunung. Dia adalah seorang komandan kolonel dengan 4 bintang dan 2 garis menghiasi tanda pangkatnya. Dia tersenyum, tetapi wajahnya tampak galak dengan ketangguhan yang tercermin di wajahnya. Komandan Ma. Long Yuxue segera berdiri memperhatikan dan memberi hormat setelah melihatnya. Ma San tertawa kecil. Gadis kecil, tidak ada orang lain di sini, jadi tidak perlu memberi hormat. Long Yuxue berbicara sambil tersenyum, kamu datang begitu cepat. Aku baru saja memberitahu Tang Wulin, jadi dia akan berada di sini sebentar lagi. Ma San menggosok kepala botaknya yang besar dan berkata, saya orang yang tidak sabar, dan saya tidak suka menunggu. Ini saya, Yuxue, apakah Saint Craftsman yang berusia 20 tahun bisa diandalkan? Long Yuxue berbicara dengan senyum di wajahnya, dia benar-benar dapat diandalkan. Aku pernah melihatnya melakukan jiwa menempa diriku sendiri. Dia terutama mengesankan dan jelas Saint Craftsman termuda di seluruh benua. Kamu tidak perlu khawatir. Ma San berbicara, tolong tuliskan satu kata untuk saya, sehingga anak itu akan memberi saya harga yang baik. Kalau tidak, saya akan memukulnya. Lebih mudah baginya untuk mendapatkan pahala daripada kita. Lihat, dia memiliki banyak bahan yang bagus di sini. Ini semua adalah logam langka yang mahal. Di sisi lain, manfaat unit tempur kita terakumulasi sedikit demi sedikit. Ini tidak mudah. Petik 2. Ekspresi Long Yuxue berubah sedikit, karena dia menyadari bahwa Ma San memiliki temperamen seperti itu. Dia sangat berani saat bertarung. Pada saat yang sama, keberaniannya memberinya kepribadian yang kuat. Karena itu, dia sedikit sombong sehingga, kadang-kadang, bahkan komandan divisi darah tidak dapat menahannya. Terlepas dari beberapa dewa darah dari batalion dewa darah, ia hanya melayani komandan resimen Zhang Huanyun di ketentaraan. Dia dipromosikan ke posnya saat ini oleh upaya tunggal Zhang Huanyun. Komandan Ma, penempaan jiwa itu rumit dan melelahkan. Saya sudah bicara dengan Tang Wulin tentang memberi Anda diskon, kata Long Yuxue dengan tawa paksa. Kenapa bocah itu belum datang? Berapa lama aku harus menunggu? Kata Ma San dengan tidak sabar. Sementara itu, suara langkah kaki terdengar di luar. Ma San dan Long Yuxue berbalik pada saat yang sama untuk menemukan Tang Wulin, mengenakan pakaian militer, berjalan ke ruangan. Bahkan sebagai seorang pria, penglihatan Ma San cerah sekaligus setelah melihat Tang Wulin. Tang Wulin dibalut dalam satu set seragam militer putih bersih yang tak bernoda. Dia memiliki sosok tinggi dengan wajah yang cerah dan tampan selain matanya yang mempesona. Ma San tidak bisa tidak memuji Tang Wulin di hatinya. Anak muda yang tampan. Petik 1. Namun, ekspresinya berubah pada saat berikutnya. Dia melihat tanda pangkat di bahu Tang Wulin yang mengejutkannya. Long Yuxue maju dengan langkah cepat dan bertukar pandangan dengan Tang Wulin. Wulin, kemari cepat. Izinkan aku memperkenalkanmu dengan Komandan Ma, Komandan Batalion Darah Besi. Dia adalah jenderal terhormat pasukan kita, komandan nomor 1 kita dalam pertempuran jarak dekat. Dia belum memperhatikan perubahan pangkat militer Tang Wulin. Dia buru-buru datang karena kekhawatirannya terhadap amarah Ma San. Tang Wulin mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Halo, Komandan Ma. Dia tidak memberi hormat kepada Ma San karena tidak pernah ada aturan yang menyatakan bahwa perwira berpangkat rendah harus memberi hormat kepada perwira berpangkat lebih tinggi. Ekspresi Ma San tampak agak suram. Wah, kamu baru saja melanggar peraturan militer. Apakah kamu tahu itu? Ini serius. Segera lepaskan tanda pangkatmu. Hah. Long Yuxue terkejut melihat Ma San tiba-tiba marah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bahu Tang Wulin. Dia pendek, jadi dia tidak menyadarinya lebih awal. Di sisi lain, Ma San lebih tinggi dari Tang Wulin sehingga ia memiliki pandangan yang baik tentang bahunya. Mayor Jenderal. Long Yuxue tercengang dengan takjub ketika dia melihat tanda pangkat di pundak Tang Wulin. Ada perbedaan yang jelas antara pangkat di tentara. Jika ada orang yang cukup berani untuk mengubah pangkat militernya, itu akan menjadi pelanggaran serius yang tentunya akan menghasilkan hukuman berat.
Bagaimana dia bisa begitu bingung? Mengapa dia menempatkan pangkat seorang jenderal besar untuk dirinya sendiri? Selanjutnya, dia melakukannya di hadapan Ma San yang akan membuatnya dalam kesulitan besar saat ini. Wu Lin, apakah kamu waras? Di mana kamu mendapatkan tanda pangkat itu? Apakah kamu mengambil seragam yang salah? Long Yuxue bertukar pandang dengan Tang Wulin berulang kali saat dia mengatakan itu. Tang Wulin tertegun sejenak setelah mendengar teguran Ma San, tetapi dia menanggapi situasi yang dihadapi. Sangat sulit bagi orang untuk percaya bahwa dia bisa menjadi jenderal besar di usia hampir 20 tahun. Namun, buktinya tepat di depan mata mereka. Dia tidak bisa begitu saja menghapus barisan militernya, kan? Komandan Ma, aku baru saja dipromosikan menjadi jenderal besar sebelumnya. Juga, aku Dewa Darah ke-9 Dewa Darah Batalion. Tang Wulin tidak tersentak kali ini. Pangkat militernya bahkan lebih tinggi dari Ma San. Dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan gelang Dewa Darah yang baru ditukar saat dia berbicara. Mata Ma San melebar. Wah, kamu agak berani. Beraninya kamu menyamar sebagai Dewa Darah. Aku ingin melihat jenis bakat yang kamu miliki yang membuatmu begitu berani. Aku akan menjatuhkanmu lebih dulu, lalu menagihmu sebelum pengadilan bela diri. Petik 2. Dia mengangkat tangannya untuk meraih Tang Wulin saat dia berbicara. Long Yuxue buru-buru menggunakan tubuhnya untuk memblokir Ma San. Dia berbicara dengan cemas, jangan marah, Komandan Ma. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wulin, apa yang salah dengan Anda? Bagaimana Anda bisa berbicara seperti ini? Apakah Anda melukai diri sendiri selama kultivasi yang mengakibatkan pikiran Anda bingung? Petik 2. Apalagi Ma San, bahkan Long Yuxue merasa sulit untuk percaya Tang Wulin juga. Bab 1017-1017. Bloodgood Army menegakkan peraturan ketat terutama dalam hal penganugerahan pangkat militer. Mereka tidak akan pernah membiarkan pengawasan apapun, seperti ketika Long Tianwu memutuskan bahwa pahala Tang Wulin tidak berlaku untuk peningkatan pangkat militer ketika ia menemukan bahwa Tang Wulin dapat mengumpulkan pahalanya melalui penempaan. Sebelumnya, ketika Long Yuxue bertemu Tang Wulin, dia hanyalah seorang letnan rendahan. Dia beralih dari seorang letnan 2 menjadi seorang jenderal besar di mana perbedaan dalam barisan sama besarnya dengan langit dan bumi. Secara alami, dia tidak bisa percaya bahwa Tang Wulin dapat dipromosikan ke peringkat seperti itu dalam waktu singkat. Ma San mengangkat tangannya dan menarik Long Yuxue ke samping. Dia berbicara dengan dingin, kita akan membahas lebih lanjut ketika kita berada di mahkamah militer. Tangannya sudah meraih bahu Tang Wulin untuk mencabut tanda pangkat di pundaknya. Ma San telah berperang untuk tentara Dewa Darah selama 2 dekade, tetapi ia belum dipromosikan menjadi jenderal. Untuk menambah penghinaan pada cedera, rekrut baru di sini cukup berani untuk memakai pangkat jenderal utama yang memicu kemarahannya. Tang Wulin mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kirinya dan memblokir tangan Ma San. Ma San setinggi lebih dari 2 meter, kepala penuh lebih tinggi dari Tang Wulin. Sosoknya kekar dan tangguh seperti beruang raksasa. Karena mereka masih di dalam kamp militer, dia tidak akan dengan berani menyakiti siapapun. Dia masih berhati-hati untuk tindakannya. Saat kedua tangan mereka bersentuhan, Ma San merasa seolah bocah lelaki yang tampan di seberangnya memiliki lengan yang dilemparkan ke logam karena ia hampir tidak bisa menekan tangannya. Hah! Ma San terkejut dan bingung. Segera, dia mengerahkan kekuatan ke lengan kanannya sementara ekspresi garang di wajahnya tampak lebih buas sekarang. Dengan kekuatannya yang menakutkan, dia berhasil menjebak Tang Wulin karena dia benar-benar marah. Letnan rendahan kedua tidak hanya berpura-pura menjadi seorang jenderal tetapi juga cukup berani untuk melawan. Ini tidak bisa ditoleransi. Ma San tidak menahan diri lagi karena dia siap untuk memberi pelajaran pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat alisnya saat merasakan kekuatan besar yang terpancar dari tangan Ma San tetapi tangan kirinya sendiri yang terangkat tidak bergerak sama sekali. Tang Wulin berbicara dengan suara berat, Komandan Ma, apa yang Anda lakukan sekarang dianggap memancing atasan. Memprovokasi atasan. Kamu bahkan membalas sekarang. Ma San sangat marah saat ia terus mengerahkan kekuatan di lengan kanannya. Demikian pula, Tang Wulin juga mengerahkan kekuatan di lengan kirinya saat ini. Tang Wulin dengan lembut mengayunkan lengan kirinya ke atas sekali. Ma San merasakan semburan kekuatan besar yang memancar ke dalam dirinya sementara tubuhnya terhuyung mundur beberapa langkah. Kakinya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah.
Kali ini, dia benar-benar terkejut. Dia selalu dikenal karena kekuatannya. Satu-satunya orang yang kekuatannya bisa menyamai kekuatannya dalam batalion darah besi adalah Jiang Wuyue yang paling ia kagumi. Jiang Wuyue adalah penggantinya langsung. Terlepas dari jiwa bela diri Tuan Naga Jiang Wuyue, kekuatan Masan masih menang atas Jiang Wuyue karena perbedaan antara basis kultivasi mereka dan kekuatan manusia super yang melekat dalam diri Masan. Meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya sebelumnya, kekuatan kompresi yang dia lakukan adalah ratusan kilogram. Tidak hanya Tang Wulin tidak terpengaruh, dia bahkan berhasil mengusir Masan. Bagaimana mungkin Masan tidak merasa terkejut? Mungkinkah dia benar-benar seorang jenderal besar? Pikiran itu terlintas di benak Masan, tetapi ia segera mengenyahkannya. Bagaimana itu mungkin? Dia hanya seorang letnan 2 sebelumnya. Bahkan jika kemampuannya cukup baik, dia masih perlu mengumpulkan keberanian militernya secara bertahap. Bagaimana dia bisa menjadi jenderal besar hanya dalam satu lompatan? Pangkat militer seorang jenderal besar tidak bisa langsung ditunjuk oleh tentara kecuali seseorang adalah Dewa Darah. Dia masih akan memerlukan persetujuan dari tentara federal untuk diberikan pangkat jenderal besar. Jingan. Masan berteriak dengan marah. Sinar dingin tumbuh di matanya saat tubuhnya membengkak dalam hitungan detik. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan tumbuh hingga ketinggian 6 meter hanya dengan satu ayunan tubuhnya. Sosoknya tampaknya tidak sebesar naga Tuan Jiang Wuyue tetapi pundaknya luar biasa lebar, terutama sepasang lengannya. Otot-otot di lengannya seperti potongan baja. Saat itu, aura yang menakutkan dan tirani muncul secara spontan. Ekspresi Tang Wulin berubah tidak menyenangkan karena mereka berada di bengkel penempaannya. Dia yakin bahwa tempat itu akan dihancurkan jika dia ingin bertarung dengan Masan. Komandan Ma, tolong tenang. Saya bersedia mengikuti Anda ke pengadilan militer untuk tujuan identifikasi. Tombak naga emas di tangan kanan Tang Wulin dinaikkan ketika inti ganda di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk menanamkannya melengkapi energi pusaran yin yang ke tombak. Aliran cahaya emas putih, panjang 10 meter, muncul dari udara tipis ketika kesadaran tombak tirani yang tak tertandingi mengunci targetnya di Masan. Masan merasakan aura tajam dalam sekejap. Dia akan melangkah maju ketika dia segera berhenti sejenak. Dia bersedia pergi ke pengadilan militer. Masan memelototi Tang Wulin. Tentu, karena kamu sudah menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan, aku akan membawamu ke pengadilan militer. Tang Wulin merasa terdiam. Dia berbicara tanpa daya, Komandan Ma, tidakkah Anda khawatir bahwa saya mungkin seorang jenderal besar dan Anda mungkin harus menghadapi konsekuensinya jika ternyata demikian? Kamu seorang jenderal besar, lalu aku adalah Marshal Federal. Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu berpikir bahwa jarum sulamanmu bisa menyakitiku? Masan mengangkat tangan kanannya untuk menamparkan Tang Wulin saat dia berbicara. Telapak tangannya berubah hitam dalam sepersekian detik saat dia menghancurkan cahaya tombak. Lapisan cahaya hitam berdesir di permukaannya sementara 8 cincin jiwa muncul dari bawah kaki Masan secara bersamaan. Tang Wulin mundur dan keluar dari bengkel penempaannya dalam sekejap karena dia tidak ingin melawan Masan di bengkel itu. Itu akan menjadi kehilangannya jika bengkelnya hancur. Sosok Tang Wulin berkilauan ketika dia muncul di luar setelah keluar dari bengkel. Masan memiliki basis kultivasi dari Sol Douluo. Dia seharusnya tidak lambat, tetapi sosoknya sangat besar setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Karena itu, dia harus berhenti sebentar. Ketika Tang Wulin berjalan ke tanah yang tertutup salju di luar, Masan juga berlari keluar. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia menghancurkan dinding saat dia berlari melewatinya untuk mengejar Tang Wulin. Tinjunya mirip dengan 2 palu besi saat dia menabrak Tang Wulin. Tang Wulin sudah memberikan waktu jalan dan lagi karena dia tidak ingin bertarung. Namun, dia tidak bisa mentolerirnya lagi ketika lawannya memaksanya untuk bertarung. Dia juga memiliki temperamen. Selain itu, dia sadar bahwa kemampuan seseorang adalah yang paling penting di ketentaraan. Bahkan jika dia bisa membuktikan bahwa dia adalah seorang jenderal besar, bagaimana dengan kehormatan batalion Dewa Darah? Bisakah dia membiarkan dirinya berada di sudut ketat oleh lawannya? Dia tidak mundur lebih jauh. Sebaliknya, dia menyilangkan Golden Dragon Spear di tangannya saat dia memblokir tinju lawan. Boom! Suara keras yang keras terdengar. Salju dalam jarak 100 meter terhempas sehingga bahkan Long Yuxue,
yang akan menyusul mereka, dipaksa kembali ke bengkel oleh gelombang kejut yang kuat. Kaki Tang Wulin merosot ke tanah sementara Ma San didorong pergi. Tatapannya akhirnya mengungkapkan keterkejutan. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya, tetapi dia akhirnya yakin ketika Tang Wulin memblokir dua serangannya secara berurutan. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa, mungkin, bocah itu benar-benar seorang jenderal besar. Tang Wulin merasa lega. Jika itu di masa lalu, dia takut dia akan terjebak dalam posisi yang sulit. Sejak sesi sparring dengan Blood Nine yang memungkinkannya untuk mencapai penguasaan dengan memiliki pemahaman menyeluruh tentang proses pertempuran, ia sama sekali tidak takut pada Ma San. Blood Nine adalah titel Douluo sementara Ma San adalah Soul Douluo 8 cincin dengan 2 kata armor perang. Namun, ada perbedaan antara Ma San dan seorang Master Armor pertempuran 3 kata. Secara alami, Tang Wulin merasa sangat percaya diri. Dia tahu bahwa dia tidak akan dikalahkan bahkan jika dia gagal menang atas lawannya. Selain itu, dia cukup ramah untuk menunjukkan beberapa pertimbangan untuk lawannya. Nak, terima pukulanku lagi. Ma San semakin marah dari pertarungan. Dia berteriak keras ketika cahaya terang menyinari tubuhnya. Kemudian, ia mengangkat kedua lengannya, yang tampaknya terbuat dari besi, untuk menabrak Tang Wulin. Meskipun demikian, dia memutuskan untuk menyimpan sebagian dari kekuatannya karena dia belum menggunakan keterampilan jiwanya. Tang Wulin menyipitkan matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Lapisan sisik emas segera melekat pada tubuhnya yang merupakan keterampilan garis keturunannya, tubuh naga emas. Kekuatannya meningkat secara eksponensial di bawah amplifikasi tubuh naga emas. Dia kemudian mengerahkan kekuatannya ke kakinya sambil mengangkat tombak naga emas di tangannya. Bab 1018-1018. Ledakan. Datang ledakan lain. Kali ini, kaki Tang Wulin tenggelam 3 inci lagi. Namun, Ma San terhuyung mundur dari dampaknya. Dia hanya berhasil mendapatkan kembali pijakannya setelah 5 langkah. Kali ini, tatapannya benar-benar berubah. Meskipun ia tidak menggunakan keterampilan jiwanya, jiwa bela diri Titan AP-nya adalah jiwa bela diri tipe kekuatan murni yang telah diturunkan kepadanya secara langsung. Di mana tumbukan kekuatan murni prihatin, dia yakin dengan kemampuannya bahkan jika lawannya adalah judul Douluo. Namun, ia tidak mendapatkan keunggulan bahkan setelah beberapa pertarungan berturut-turut dengan Tang Wulin. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak sopan untuk tidak mengembalikan apa yang diterima. Komandan Ma, tolong terima tombakku. Saat dia mengatakan ini, mata Tang Wulin bersinar terang. Pusaran pelengkap yin yang berputar liar di dalam dirinya. Dia menanam kakinya dengan kuat di tanah. Dia menusuk dengan tombak naga emasnya, bergerak perlahan seolah berat seperti gunung. Raungan naga yang bersemangat terdengar. Pohon anggur Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya terlihat seperti naga emas kecil. Mereka berputar di sekitar tombak naga emas dan kemudian bergabung dengan itu. Kepala raksasa naga emas bertunas di ujung tombak. Dengan raungan memekakan telinga, tiba-tiba itu melepaskan diri dari tombak naga emas dan terbang langsung ke arah Ma San. Itu adalah Kaisar Biru Naga Emas melambung ke surga. Keterampilan fusi jiwa darah. Perbedaan antara basis budidaya mereka terlalu besar. Itulah sebabnya Tang Wulin melepaskan skill fusi jiwa darahnya, yang mulai dikenalnya, pada kesempatan pertama yang dimilikinya. Ekspresi Ma San berubah. Dia akhirnya mengabaikan statusnya sendiri. Jiwa pertama dan ketiga berdering di tubuhnya menyala pada saat yang sama. Kulitnya langsung bersinar dengan kilau baja. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar lagi dengan tingginya melebihi 12 meter yang kira-kira seukuran mesia jarak dekat standar. Tinjunya membesar juga sampai diameternya 1 meter. Dia melemparkan keduanya di Golden Dragon Swords ke surga secara bersamaan. Ledakan. Ledakan ketiga jelas lebih keras dari 2 sebelumnya. Sambil memekakkan telinga, itu juga menghancurkan salju yang menumpuk jauh ke langit. Long Yuxue telah mencoba meninggalkan bengkel penempaan 3 kali, tetapi setiap kali, dia ditekan oleh aliran udara yang kuat yang mencegahnya keluar dari bengkel. Setiap aliran udara lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun dia sangat cemas saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Wulin, harap baik-baik saja. Merasa cemas, matanya juga memerah.
Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan akan keluar dari bengkel dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, salah satu dinding bengkel penempaan tiba-tiba hancur dengan tabrakan yang keras. Tubuh kolosal yang berkelap-kelip dengan arus listrik kemasan menabrak bengkel dan menggulingkan dua rak logam langka. Tubuh itu jatuh dengan keras ke tanah dan bahkan membentuk lubang berbentuk manusia. Long Yuxue pada awalnya tertegun. Pada saat berikutnya, dia menutupi bibir merahnya. Astaga, ini, Komandan Ma. Petik 2. Tubuh sebesar itu tidak mungkin Tang Wulin. Itu hanya Masan. Masan, Sol Douluo peringkat 84. Tang Wulin. Meskipun Long Yuxue selalu tahu bahwa Tang Wulin kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa dia cukup kuat untuk menjatuhkan komandan batalion darah besi. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Namun, kebenaran dibiarkan terbuka di depan matanya. Ketika Long Yuxue kehabisan semangat, dia melihat Tang Wulin menarik kakinya keluar dari tanah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia memegang tombak naga emasnya dan berjalan perlahan menuju bengkel. Saat ini, alarm sudah menyala. Sejumlah tokoh berlari ke tempat mereka berdiri. Mereka adalah para ahli yang mengesankan dari pengadilan militer. Tang Wulin mengangkat bahu ke Long Yuxue dengan sedikit tidak berdaya. Bintang jenderal utamanya di bahunya berkedip-kedip. Saat ini, Long Yuxue merasakan ringan di kakinya. Dia sepertinya tidak pernah benar-benar memahami pria yang berdiri di depannya. Jangan bilang dia benar-benar. Personil dari pengadilan militer melonjak ke arah mereka seperti segerombolan lebah. Komandan Batalion Darah Besi, Ma, bangkit berdiri. Dia tampak dipukuli dan dalam kondisi yang agak menyesal. Seragam militernya terkoyak begitu dia bertransformasi. Saat ini, ada puluhan luka di dadanya yang membentuk pola silang. Mereka ditinggalkan oleh naga emas terbang ke surga. Tinjunya baik-baik saja, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Beberapa bekas goresan bisa dilihat di kepalanya. Secara alami, dia botak di mana bekas goresannya. Ketika dia melihat kedatangan personel pengadilan militer, dia tidak mempertahankan bentuk jiwa bela dirinya tetapi kembali ke penampilan awalnya. Meski begitu, dia tampak murung. Bahkan, dia lebih terkejut daripada muram. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Segala sesuatu yang terjadi di luar penilaiannya. Kepala pengadilan militer adalah seorang kolonel. Ketika dia melihat Tang Wulin yang berwibawa dan tampan berdiri di sana dengan tombak naga emas di tangannya, dia tampak heran. Mengenakan pakaian perang yang seputih salju dan dipersenjatai dengan tombak naga, dia pasti bisa membuat kepala berputar di sebuah ruangan. Namun, ketika sang kolonel melihat lencana umum utama di pundak Tang Wulin, ekspresinya langsung berubah. Reaksi awalnya sama dengan reaksi Masan. Bagaimana mungkin ada jenderal besar yang masih muda? Tidak seperti Masan, dia tidak begitu impulsif. Kolonel itu melayang ke arah Tang Wulin dan mendarat dengan lembut di depannya. Dia memberi hormat Tang Wulin pertama, dan Tang Wulin membalas hormat. Petugas senior, boleh saya tahu dari departemen mana Anda berasal? Dan apa yang terjadi di sini? Karena dia tidak tahu siapa Tang Wulin, dia hanya bisa memanggilnya sesuai dengan pangkat militer yang ditampilkan di pundaknya. Tang Wulin memberi hormat kepadanya dan berkata dengan suara rendah, "Aku adalah darah 9 dari Batalion Dewa Darah. Komandan Batalion Darah Besi meragukan identitasku, oleh karena itu, kami bertarung. Ini adalah gelang Dewa Darahku. Kau boleh verifikasi sendiri." Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin mengangkat tangan kirinya dan menunjukkan gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya padanya. Ketika dia mendengar Tang Wulin menyebut dirinya sebagai 9 darah, rahang kolonel itu jatuh karena dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Masan yang baru saja keluar dari bengkel penempaan tertegun. Dia tidak percaya semua yang dikatakan Tang Wulin sebelum ini. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya sekarang, meskipun dengan setengah hati. Tidak mungkin. Darah 9. Lawannya benar-benar telah mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa memastikan bahwa lawannya juga menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Masan sedikit masam. Di dekatnya, Long Yuxue memiliki tatapan bingung di matanya. Dia hanya tinggal di tentara selama beberapa bulan singkat. Dalam periode waktu itu, ia dipromosikan dari Letnan 2 menjadi Mayor Jenderal dan juga menjadi 9 darah Batalion Dewa Darah. Apakah itu mungkin? Meskipun kelihatannya sangat mustahil, dia,
bagaimanapun juga, telah menghancurkan Komandan Ma. Jauh di dalam hatinya, Long Yuxue bersedia untuk percaya bahwa itu benar. Kolonel memverifikasi gelang Dewa Darah Tang Wulin dan mengembalikannya dengan hormat. Lalu, dia memberi hormat lagi. Terima kasih atas kerja sama Anda, perwira senior. Setelah selesai, dia berbalik dan berjalan menuju Masan. Halo, Komandan Ma. Masan menatap dengan mulut ternganga. Kemudian, dia berkata, ini tidak mungkin. Apakah dia benar-benar? Sang kolonel berbicara dengan ekspresi serius, identitasnya telah diverifikasi. Perwira seniornya adalah Blood Nine yang baru. Dia baru saja ditugaskan pagi ini. Masan menelan ludah. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dalam kesulitan. Tang Wulin menghampirinya dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, tidak ada apa-apa di sana. Itu hanya sesuatu yang pribadi antara komandan dan aku. Kami tidak senang dengan kekuatan masing-masing, dan kami memutuskan untuk bertanding satu sama lain. Kami menyebabkan keributan yang telah mengakibatkan masalah yang tidak perlu. Bisakah kita membiarkan ini berlalu? Lain kali kita bertanding, kita pasti akan menuju ke ruang tempur. Kita akan memperbaiki semua yang rusak. Bagaimana bunyinya? Petik 2. Sang kolonel memandang Masan yang saat ini tampak terikat lidah. Kemudian, dia melihat Tang Wulin yang berwajah ramah. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa situasinya? Dia membuat batuk dan berkata, baiklah, perwira seniorku yang terhormat. Pastikan tidak akan ada waktu berikutnya. Lagi pula, itu akan membuat kita kesulitan jika Anda terus membuat keributan yang begitu besar. Setelah selesai, dia memberi hormat kepada Tang Wulin dan Masan. Kemudian, dia pergi bersama dengan personil pengadilan militer. Tang Wulin menghela nafas pelan, Komandan Ma, bisakah kamu sekarang menerima identitasku? Masan menelan ludah dan membelai kepalanya yang botak. Itu bukan apa-apa. Apakah kamu benar-benar Blood Nine? Tang Wulin tertawa terbahak-bahak, mengapa kita tidak memiliki sesi latihan tanding lagi di ruang tempur? Masan melambaikan tangannya. Tidak perlu untuk itu. Pengadilan militer sudah mengkonfirmasi identitasmu. Aku terlalu terburu-buru dan bertindak tidak semestinya. Aku menawarkan permintaan maafku. Tang Wulin mengangkat bahu, tidak perlu minta maaf. Komandan Ma, Anda harus membantu saya memperbaiki semua yang telah kami hancurkan di sini. Tidak masalah. Serahkan padaku. Masan juga orang yang jujur. Dia langsung menyetujui permintaan itu. Pada saat yang sama, dia bersyukur. Aturan tentara Dewa Darah sangat ketat. Meskipun kadang-kadang dia bisa liar, dia tahu bahwa jika dia melanggar aturan, dia tidak akan diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia hanya seorang kolonel senior sementara Tang Wulin adalah seorang jenderal besar. Dia dapat dituduh sebagai pemberontak terhadap atasannya karena berusaha untuk menangkap Tang Wulin tanpa alasan yang cukup untuk membenarkan tindakannya. Jika Tang Wulin bersikeras untuk mengambil tindakan, dia akan berada dalam masalah besar. Tidak hanya poin kepantasannya akan dikurangi sebagai penalti, tetapi ia mungkin juga dihukum selama periode waktu tertentu. Itu akan sangat memalukan. Bab 1019/1019. Jika Tang Wulin adalah Blood Nine, maka tidak akan ada masalah dengan pangkatnya sebagai jenderal besar. Dia mengerti itu adalah tindakan terburu-buru yang menyebabkan situasi di tangan. Jika yang harus dia lakukan adalah memperbaiki sebuah gedung, itu adalah harga yang murah untuk dibayar. Aku akan minta seseorang memperbaikinya untukmu segera. Setelah dia selesai, seorang Masan yang berwajah malu segera pergi. Bagaimanapun, dia tidak berpakaian sopan saat ini. Menyaksikan Masan pergi, Tang Wulin menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Apa ini semua? Itu benar-benar sebuah malapetaka yang tidak patut di pihaknya. Benar saja, bukan hal yang baik untuk dipromosikan begitu cepat. Kamu sudah 9 darah. Suara manis dan tidak percaya datang dari samping. Tang Wulin berbalik untuk menemukan itu Long Yuxue. Dia berkata sambil tersenyum, iya. Sebenarnya, sebagian besar karena keberuntunganku. Sampai mantan Blood Nine menantangku untuk duel lain, aku masih akan menjadi Blood Nine, pasti. Long Yuxue menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika dia baru saja tiba, dia adalah perwira pengarahnya yang mengajarinya semua yang perlu diketahui tentang tentara. Dia adalah orang yang membawanya ke lorong-lorong abisal untuk melawan makhluk-makhluk abisal. Beberapa bulan kemudian,
dia sudah menjadi perwira seniornya. Meskipun seorang letnan kolonel dan seorang mayor jenderal tampak hanya beberapa pangkat terpisah, perbedaan itu mirip dengan jurang alami. Untuk alasan yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri, Long Yuxue tiba-tiba merasa bahwa kontras di antara mereka tumbuh. Dia masih bisa membayangkannya memanggil perwira seniornya setiap kali mereka berbicara. Sekarang, bagaimanapun, dia adalah orang yang harus memanggilnya sebagai perwira senior. Dia merasa sulit untuk beradaptasi dengan perubahan status ini. Kami adalah mitra kerja sama. Jangan terlalu memikirkannya. Bahkan saya merasa bahwa saya dalam semacam mimpi. Tang Wulin menjabat tangannya di depan Long Yuxue yang kebingungan. Long Yuxue tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangannya sedikit berubah. Tidak lama kemudian, Ma San membawa serta sekelompok prajurit batalion darah besi dan mulai memperbaiki dinding. Dengan tenaga sebanyak itu, pekerjaan itu seperti sepotong kue. Dinding dikembalikan ke keadaan semula dalam waktu kurang dari 1 jam. Sikap Ma San jelas berubah. Petugas senior, aku minta maaf untuk hari ini. Aku bertindak terlalu terburu-buru. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, Komandan Ma, jangan panggil aku perwira senior. Kau adalah andalan tentara, sementara aku kebetulan beruntung. Itu senior saya, mantan Blood Nine yang membiarkan saya menang yang memberi saya gelar sementara. Panggil saja saya 9 darah atau dengan nama saya yang sebenarnya, Tang Wulin. Tidak perlu memanggil saya seorang perwira senior. Petik 2. Ma San menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya pikir hubungan kita dapat digambarkan sebagai dengan pertukaran pukulan, persahabatan tumbuh. Saya selalu mengagumi orang-orang dengan kekuatan besar. Kekuatan Anda luar biasa. Kekuatan saya luar biasa. Saya tidak kehilangan untuk lama. Saya berpikir bahwa pemuda Jiang Wuyue akan melampaui saya suatu hari nanti. Saya tidak pernah berharap bahwa kekuatan Anda bahkan lebih besar daripada miliknya. Ketika kita memiliki waktu luang di masa depan, mari kita memiliki lebih banyak sesi latihan. Itu sedikit canggung baru saja, tapi aku selalu menyukai pertarungan yang bagus antara kekuatan murni. Juga sulit untuk menemukan lawan yang baik. Petik 2. Mata Tang Wulin cerah. Baiklah kalau begitu. Kita bisa bertarung di Stardew Battle Network nanti. Dia mengkhawatirkan sulitnya menemukan lawan yang cocok. Jiang Wuyue tidak akan mau melawannya lagi, tidak peduli apa yang dia katakan. Jika dia bisa melawan Ma San yang memiliki basis kultivasi yang lebih besar dari dirinya sendiri, dia dengan senang hati akan menyambut kesempatan itu. Baiklah, ini kesepakatan. Aku akan memberimu nomor gelang Dewa Darahku. Tetap berhubungan. Aku tidak punya banyak hobi, tapi aku suka bertarung. Juga, aku tidak akan pernah rela menerima kekalahan. Tidakkah kamu berpikir bahwa aku akan merepotkan nanti? Ma San tertawa kecil. Tang Wulin tersenyum juga. Selama kamu tidak. Mereka berdua tersenyum, tetapi makna di balik senyum mereka berbeda. Tang Wulin berkata, Komandan, Yuxue mengatakan kepada saya bahwa Anda membutuhkan logam untuk baju perang 3 kata. Jenis logam apa yang Anda cari? Saya akan membantu Anda menyusun rencana nanti. Baiklah, aku hampir lupa tentang bisnis kita ini. Long Yuxue menatap kedua pria yang sedang berjalan pergi sambil memeluk bahu masing-masing. Dia terdiam. Mereka telah bertarung dengan sekuat tenaga beberapa saat yang lalu. Bagaimana akhirnya mereka bisa sedekat ini? Sungguh aneh, dunia pria. Dengan peningkatan basis kultivasinya, Tang Wulin mengalami efek positif dalam penempaannya. Setelah Dragon Core-nya terbentuk, kekuatannya meningkat dengan cepat. Secara alami, penempaan datang dengan mudah kepadanya, sama mudahnya dengan tangan mengarahkan jari-jarinya. Terutama setelah dia memupuk pusaran yin yang pelengkap, dia sekarang bisa mengendalikan kekuatan jiwanya, kekuatan, dan kekuatan garis keturunannya dengan lebih banyak penguasaan daripada sebelumnya. Tentu, itu meningkatkan penempaannya juga. Keahliannya, sebagai Saint Craftsman, konsisten pada saat ini. Tingkat kesuksesan Soul Refinement-nya telah sangat meningkat. Setelah berbicara dengan Ma San, Tang Wulin memahami permintaannya. Permintaan Ma San sebenarnya cukup sederhana. Dia hanya menginginkan peningkatan kekuatan. Armor perang seperti itu akan murni fisik. Sebenarnya, setelah peringkat seseorang mencapai batas tertentu, seseorang akan mengalami terobosan dalam kualitas. Setelah menyusun beberapa rencana sederhana, Tang Wulin memberi Ma San beberapa ide.
Dia semakin memperkuat bagian logam dari desain aslinya dan membantunya memilih paduan roh yang terbuat dari 4 jenis logam. Kemudian, dia akan menerapkan perbaikan jiwa pada mereka. Proses menempa paduan roh tidak lagi sulit bagi Tang Wulin. Namun, masih diperlukan beberapa keterampilan untuk menyelaraskan keempat jenis logam tersebut. Selain itu, ia harus melakukan perbaikan jiwa pada mereka, setelah proses harmonisasi, yang menambah kesulitan. Bahkan Saint Craftsman peringkat 8 biasa tidak dapat menjamin tingkat keberhasilan 100%. Itulah sebabnya Tang Wulin memberitahu Ma San bahwa dia membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk menyelesaikan pesanannya. Juga, dia membutuhkan cukup logam langka. Secara alami, Ma San akan menjadi orang yang memasok bahan yang dibutuhkan untuk perbaikan jiwa. Karena mereka meningkatkan jumlah yang dibutuhkan untuk logam, mereka membutuhkan lebih banyak bahan juga. Sebagai komandan batalion darah besi, Ma San telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi. Karena dia tidak akan ditugaskan sebagai jenderal besar secepat ini, dia bisa menggunakan poin jasa untuk membeli logam ini. Tang Wulin tidak menaikkan biaya pemrosesan untuk pesanan. Dia hanya menagihnya untuk pesanan dasar. Perintah Ma San adalah menempa logam untuk baju perang 3 kata. Itu bisa dianggap sebagai proyek besar karena semua bahan harus menjalani Soul Refinement. Jika itu adalah Saint Craftsman lain, bayaran yang harus dibayar Ma San pasti akan menjadi sosok astronomi. Yang diinginkan Tang Wulin adalah logam langka untuk membangun mesia hitamnya. Dia sekarang adalah Blood Nine dan bisa menikmati diskon besar. Setelah mempertimbangkan biayanya, ia hanya menagih Ma San poin prestasi minimum. Ini secara alami meningkatkan kesan Ma San tentangnya. Namun, Tang Wulin memiliki beberapa persyaratan tambahan yang mengharuskan Ma San untuk bertarung dengannya di Stardow Battle Network untuk setidaknya 100 pertandingan. Biaya venue juga akan ditanggung oleh Ma San. Ma San yakin bahwa ia unggul di sini dan itulah sebabnya ia menyetujui persyaratan tanpa ragu-ragu. Bulan mendatang adalah bulan yang penting bagi Tang Wulin. Setelah dia mengalahkan Blood Nine dan menerima saran Blood One, dia memutuskan bahwa dia akan bekerja keras, apapun yang terjadi, untuk mempertahankan posisinya sebagai Blood Nine ketika pertandingan ulang mereka dijadwalkan sebulan kemudian. Itu bukan untuk pangkat militer, tetapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, itu memberinya banyak motivasi. Dia telah menetapkan periode sebulan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Babak final tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal akan berlangsung 15 hari kemudian. Itu juga merupakan latihan pelatihan yang penting baginya. Oleh karena itu, dia perlu meningkatkan kekuatannya bahkan lebih. Dengan melatih dirinya sendiri melalui pertempuran selama sebulan, Tang Wulin percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat lebih banyak saat itu. Dengan Ma San sebagai mitra sparring, itu cocok dengan rencananya. Lagi pula, hanya satu pertandingan yang akan diadakan setiap hari. Dia bisa berdebat dengan Ma San kapan saja dia ingin menantang tubuhnya secara ekstrim. Dia duduk bersila di kamarnya. Napas Tang Wulin stabil. Segera, dia masuk ke kondisi bahagia. Inti naganya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan sedangkan cahaya jiwanya lebih dilindungi. Vortisitas pelengkap yin yang berputar, dan ia secara alami menyerap energi asal ke dalam tubuhnya. Bab 1020. Setelah pembentukan dua vortisitas ini, kecepatan kultivasi Tang Wulin tidak meningkat banyak, tetapi penyempurnaan kekuatan jiwanya lebih kuat. Setiap tetes kekuatan jiwa yang dia kondensasi sekarang sangat murni. Meskipun basis budidayanya masih di peringkat ke-65, stamina tempurnya yang sebenarnya bahkan tidak bisa ditantang oleh Soul Saint. Jika dia terus berjalan, dia tidak akan menghadapi hambatan besar, setidaknya sebelum dia menjadi judul Douluo. Hari ini, latihan kultivasi bukan satu-satunya item pada jadwalnya. Dia harus mengatasi prosedur ini yang sangat berarti baginya. Jika dia menyelesaikan prosedur ini, Tang Wulin percaya bahwa itu pasti akan sangat meningkatkan basis kultivasinya. Dia menenangkan jiwa dan pikirannya sepenuhnya. Pusaran yang dibentuk oleh kombinasi kekuatan jiwanya dan kekuatan garis darah berputar secara seimbang. Tang Wulin membayangkan seluruh proses dalam benaknya. Setelah dia menjalani prosedur sekali lagi, momen penting akhirnya tiba. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan vortisitas yin yang pelengkap secara bertahap melambat. Tang Wulin sejenak memutuskan hubungan antara inti naga dan jiwa inti. Pada saat yang sama,
dia mengendalikan kekuatan garis keturunan dalam Dragon Core-nya sehingga melesat ke atas dan perlahan memasuki dunia emas di dalam hatinya. Prosedur yang ingin ia lakukan hari ini adalah menerobos segel ke-10 Golden Dragon King. Old Tang pernah memberitahunya bahwa akan menguntungkannya untuk menerobos segel terakhir sesegera mungkin jika kondisinya memungkinkan. Itu karena dia akan memiliki cukup waktu untuk memperkuat tubuhnya dengan kekuatan garis keturunan Golden Dragon King yang masih ada. Ini akan meningkatkan peluangnya menembus segel yang tersisa dalam kultivasinya di masa depan. Mengenai 9 segel terakhir, setiap terobosan tunggal adalah transformasi lengkap. Namun, setiap terobosan juga merupakan cobaan hidup dan mati. Tang Wulin tahu tentang ini dari Old Tang, tetapi dia belum pernah benar-benar mengalaminya. Sekarang, dia akan melakukan upaya pertamanya. Dia telah menembus segel Raja Naga Emas ke-9 saat dia berada di Lembah Naga. Dengan peningkatan dari banyak roh naga di Lembah Naga, semuanya terjadi dengan lancar seperti dalam pembentukan kanal ketika air datang. Itu memberinya lebih banyak waktu untuk menumpuk. Setelah sekian lama akumulasi, dia telah membentuk inti naga dan jiwa intinya secara berurutan. Basis kultivasinya juga naik ke pangkat Kaisar Jiwa. Di matanya sendiri, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menembus segel ke-10. Dia telah mengumpulkan cukup banyak untuk saat ini. Dia tidak merasa cemas. Dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan terobosan. Masalah yang lebih penting adalah pengalaman dari terobosan itu sendiri. Segel ke-10 memiliki makna yang luar biasa. Dia ingin mengalami betapa sulitnya untuk menembus 9 segel terakhir. Tang Wulin ingat semua yang dikatakan Tang Tua. Jika dia benar-benar bisa menyerap semua energi dari 18 segel Raja Naga Emas, dia akan menjadi Raja Naga Emas yang baru dan mencapai pangkat dewa. Itu adalah jalan pintas untuk Tang Wulin, jalan pintas yang tidak dapat diakses orang lain. Apa yang dia ingin tahu sekarang adalah betapa sulitnya jalan pintas ini untuk dilalui. Kekuatan garis keturunannya bergegas untuk menyerang segel ke-10. Untuk sesaat, Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Cahaya redup muncul di sekitarnya. Sisik naga emas yang penuh sesak muncul di kulitnya. Kekuatan esensi darah yang padat melonjak keluar dengan kuat dan auman naga yang lemah sepertinya bergema di sekujur tubuhnya. Semangat Tang Wulin stabil. Kepadatan akumulasinya telah menghasilkan efek positif pada saat ini. Tuduhan pertama adalah percobaan. Segel ke-10 Golden Dragon King sangat kuat, tidak seperti segel lainnya sebelumnya. Dengan terbentuknya dua inti, dia samar-samar bisa melihat kondisi segel dengan penglihatan batinnya. Segel itu seperti dinding yang dihiasi dengan pola-pola indah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin terkejut menemukan pola yang mirip dengan Kaisar Blue Silver-nya. Dia merasa itu terhubung ke garis keturunannya. Itu membuatnya merasa sangat dekat dengan kekuatan segel. Pada saat ini, sebuah pemikiran yang tak terduga tiba-tiba muncul dalam benak Tang Wulin. Dari mana datangnya meterai dalam dirinya? Old Tang belum pernah memberitahunya tentang hal ini. Di mana esensi Raja Naga Emas berasal? Pikiran itu terlintas di benaknya. Sekarang, dia harus memfokuskan seluruh energinya untuk mengisi segel. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kekuatan garis keturunannya membentuk penampilan naga emas di tubuhnya. Pola pada segel berkedip dengan kemegahan yang menyilaukan karena memblokir muatan energi. Namun, Tang Wulin merasa sangat kuat bahwa ada lonjakan kekuatan garis keturunan lain yang memiliki asal yang sama dengan pengisian dahinya terhadap segel dari dalam. Energi yang dibebankan pada segel dalam serangan menjepit saat mereka berusaha untuk memecahkan segel. Sebuah sensasi kuat muncul di tubuh Tang Wulin. Dia merasa seolah-olah tubuhnya terus-menerus ditekan tanpa banyak membutuhkan kendali. Kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya dibebankan terhadap segel waktu dan lagi. Pola pada segel mulai berantakan. Garis retak mulai muncul diam-diam. Akhirnya, dari celah pertama yang mengembang, cahaya merah keemasan melonjak dan dengan segera mengisi kekuatan garis keturunan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar hebat. Aura ganas dan brutal yang sulit untuk dijelaskan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia merasa seolah-olah semua yang ada di dunia akan dibantai. Aura yang menakutkan membuat seluruh tubuh Tang Wulin bergetar sedikit. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dalam dirinya mendidih seketika. Tidak perlu baginya untuk mengendalikannya. Kekuatan garis keturunan mulai mengisi pada segel dengan hiruk-pikuk. Cahaya merah keemasan yang bocor keluar dari segel semakin intensif.
Aura ganas dan brutal juga bisa dirasakan dengan jelas. Tang Wulin merasa seluruh rohnya terpengaruh. Pada saat genting, dia menghadapinya dengan semangat terfokus. Inti jiwanya yang tetap tidak aktif di bawah kendalinya sekarang melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa yang melonjak menuju kekuatan garis keturunannya. Kekuatan metode surga misterius yang adil dan lembut mulai bergabung dengan cepat dengan kekuatan garis keturunannya. Mereka bekerja bersama dengan kekuatan garis keturunannya dan perlahan-lahan bergabung ke tubuhnya. Dengan tambahan metode surga misterius, belantara kekuatan garis keturunan melemah seperti yang dia harapkan. Pada saat yang sama, Tang Wulin merasakan sedikit kesejukan dari lencana Sains Craftsman yang memasukkan dirinya ke dalam dunia jiwanya. Itu menstabilkan semangatnya. Dengan aura ganas dan brutal yang mendatangkan malapetaka, segel itu hancur karena ledakan. Cahaya merah keemasan padat langsung mengisi setiap celah di tubuh Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin mulai bergetar hebat. Kamar asramanya dicat merah keemasan. Aura yang sangat ganas dan biadab mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Di sekitarnya, bayangan ilusi naga emas muncul. Meskipun tubuhnya ilusi, matanya sangat tajam. Itu adalah sepasang mata merah darah dengan tampilan ganas. Ruangan itu berkelap-kelip dengan lampu-lampu dan aura yang ganas dan biadab terus menguat karena mi tubuh Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin tiba-tiba mengingat lawan masa lalunya, Long Yue. Ketika Long Yue menggunakan kekuatan Mountain Dragon King-nya, emosinya terkadang tidak terkendali. Tidak peduli apa, Tang Wulin tidak bisa mengamuk. Jika dia kehilangan kendali atas kekuatannya sendiri, bukankah dia akan berubah menjadi mesin pembunuh? Ketika dia memikirkan hal ini, Tang Wulin menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit yang tajam mi pikirannya dan dengan cepat menstabilkan rohnya. Tidak peduli seberapa kuat aura ganas dan brutal itu, dia memblokirnya dengan paksa. Dia tidak akan membiarkannya menyerang laut jiwanya. Pada saat yang sama, dia merilekskan tubuhnya dan membiarkan kedua intinya membentuk vortisitas yin yang melengkapi lagi untuk menyerap kekuatan esensi darah yang mengerikan yang berasal dari segel ke-10. Old Tang tidak dibesar-besarkan. Intensitas kekuatan esensi darah yang melonjak dari segel ke-10 begitu besar sehingga Tang Wulin bahkan tidak bisa mulai mengukurnya. Dia sudah mempersiapkannya sejak lama dan telah menembus beberapa segel secara berurutan. Namun, ketika kekuatan segel ini dibebankan padanya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan hancur. Untungnya, inti naga dan inti jiwanya bersinar terang pada saat yang sama. Dengan berputar-putar vortisitas yin yang pelengkap, mereka berhasil membimbing esensi garis keturunan yang melonjak keluar dengan liar ke dalam pusaran. Meskipun tidak mampu menyerap energi secara langsung, setidaknya bisa mengurangi dampak energi liar ini pada tubuhnya. Tubuhnya mulai membengkak. Di permukaan tubuhnya, pembuluh darahnya menebal dan menggembung di bawah kulitnya. Mereka menyerupai naga kecil yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Tubuh Tang Wulin juga mulai memerah kemasan. Sisik di tubuhnya adalah warna darah. Mereka telah berubah menjadi warna darah dari warna emas asli mereka. Tubuhnya bergetar hebat. Energi Raja Naga Emas juga bergetar. Setiap kali bergetar, kekuatan esensi darah yang padat akan dilepaskan dari tubuh Tang Wulin. Itu mengisi kamar asramanya dengan aura yang menakutkan. Tang Wulin terus meningkatkan basis budidayanya. Sikap dan kekuatan spiritualnya juga meningkat. Namun, pada saat ini, dia secara bertahap kehilangan kemampuan untuk berpikir. Di atas gelang itu, yang dikenakannya di pergelangan tangannya, batu permata 7 warna berkedip-kedip. Gelang itu dari lembah naga. Itu diam-diam menyerap sebagian dari aura garis keturunan liar yang secara bertahap berubah menjadi merah kemasan. Bab 1021-1021. Skala perak pada kalung di leher Tang Wulin juga memanas. Itu mengeluarkan lingkaran perak yang menyala. Detik berlalu. Tang Wulin merasakan tubuhnya membengkak ke ukuran sebesar dunia. Dia merasa seolah-olah dia bisa meledak kapan saja. Golden Dragon Spear-nya bergetar sedikit saat berdengung. Itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya hendak melepaskan kendali. Kesadarannya hilang secara bertahap. Dalam benaknya, binatang buas raksasa yang sangat kuat terus muncul dengan cara yang mengesankan tanpa jeda. Mereka melayang melintasi langit yang luas dan menyerbu ke arah istana dengan ukuran yang tak terlihat yang mampu membawa beban seluruh dunia. Raungan naga yang bersemangat bergema di udara. Binatang-binatang raksasa melanjutkan ke istana satu demi satu. Bangkai yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit.
Rasa sakit dan ketidakpuasan muncul di hati Tang Wulin. Dia sepertinya membuka mulutnya. Raungan naga yang memekakkan telinga datang darinya dan menutupi setiap binatang raksasa dengan cahaya 7 warna. Dampak yang mereka rasakan bahkan lebih ganas. Pada saat ini, cahaya merah darah keluar dari istana. Pasukan binatang raksasa dihancurkan dari pusatnya keluar. Binatang buas raksasa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu setelahnya. Ada kilatan darah merah, dan kesadarannya menyelinap kembali ke kegelapan. Kemudian, Tang Wulin mendengar suara berderak seolah-olah seseorang sedang menggoreng kacang di tulangnya. Sepertinya seakan petasan telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Di tengah ledakan, seluruh tubuh Tang Wulin bergetar hebat. Gelombang darah esensi kejut dalam dirinya menjadi lebih kuat. Inti naganya benar-benar berubah pada saat ini. Sebelumnya, itu berbentuk kristal, tapi sekarang berbentuk seperti bola. Juga, itu tidak lagi transparan. Itu mengulangi siklus ekspansi dan kontrak tanpa akhir. Setiap kali ia berkontraksi dan meluas, sejumlah besar kekuatan garis keturunan ditelan dan dimuntahkan. Setelah cahaya merah keemasan dari segel ke-10 disedot, itu dikompresi dan dilepaskan ke anggota badan dan tulangnya. Apa ini? Mengapa inti naga menyerupai hati? Itu sedikit lebih kecil dari hati Tang Wulin sendiri. Namun, jumlah kekuatan esensi darah yang dipompa keluar lebih dari hatinya sendiri. Hati kedua. Saat ini, hati Tang Wulin dipenuhi dengan kekaguman. Kemudian, ia fokus pada inti jiwanya, yang juga telah mengalami transformasi sendiri. Bagian dalamnya adalah Blue Silver Grass, tapi sekarang, inti jiwa saat ini, meskipun tidak berubah di bagian dalamnya, dilingkari oleh naga emas kecil di luar. Itu bergerak seperti naga hidup saat mengitari inti jiwa. Inti jiwanya sedikit lebih besar dari sebelumnya. Rumput Blue Silver di bagian dalamnya bahkan merupakan emas yang cemerlang. Kedua core-nya masih berkomunikasi satu sama lain, bahkan sekarang. Tidak seperti sebelumnya, pusaran pelengkap yin yang telah menghilang. Namun, sepertinya ada bentuk energi yang menjembatani mereka bersama. Setiap tulang di dalam tubuh Tang Wulin mengalami perubahan termasuk sumsum tulang. Segudang pola rumit muncul di tulangnya. Polanya berwarna merah keemasan dan menyerupai naga mini yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tulangnya. Pola naga itu samar dan nyaris tak terlihat. Pada saat ini, Tang Wulin jelas merasa bahwa dia bukan lagi manusia biasa. Bagian tubuhnya di mana tulang jiwa Raja Naga Gunung telah bergabung juga ditutupi oleh pola naga ini. Auranya mengalami perubahan besar seolah-olah dunia terbalik. Bukan hanya itu, tetapi energi ini juga melonjak ke punggungnya. Tulang di punggung Tang Wulin jelas menebal. Penebalan dua tulang rusuknya terlihat jelas. Mereka mulai menonjol keluar dalam transformasi mereka. Mereka mendorong otot-ototnya ke samping dan mulai menonjol keluar dari tubuhnya. Rasa sakit dari peristiwa semacam itu tak tertahankan. Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya agar tidak terjadi. Apa itu sebenarnya? Rasa sakit yang hebat menyertai kekuatan garis keturunan yang sangat padat saat mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga laut jiwanya dengan rajin sehingga aura ganas dan brutal tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki dunia jiwanya. Meski begitu, tetap terjaga berarti rasa sakitnya tidak tertahankan. Namun, dia tidak punya pilihan selain tetap terjaga. Kalau tidak, dia mungkin kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri seperti Long Yue. Puff! Kulit di punggungnya terbelah terbuka dan dua tulang rusuk yang tebal tampak menyimpang satu sama lain. Tak lama setelah itu, Tang Wulin merasakan tubuhnya menjadi ringan dan perasaan yang tak terlukiskan mengikutinya. Itu adalah perpanjangan dari anggota tubuhnya, kenyamanan yang datang dari sepenuhnya santai. Sepasang sayap terbentang di belakangnya dan perlahan-lahan menjulur. Kekuatan garis keturunannya tampaknya telah menemukan jalan keluar. Itu dengan cepat didistribusikan kedua sayap naganya yang baru dikembangkan. Sisik naga dengan cepat tumbuh di atas sayap naganya dan mulai menebal. Sayap naganya juga mengembang terus sampai akhirnya terbentuk sepenuhnya. Aura garis keturunan yang telah merasuki ruangan melonjak ke arah sayap naga begitu mereka terbentuk, karena aura diserap oleh sayap. Tang Wulin menyalurkan pikirannya ke sayap naga. Dia bisa merasakan pasokan pembuluh darah yang kaya di dalam sayap naganya dan perubahan kekuatan garis keturunannya. Sayap, dia telah menumbuhkan sayap, sangat mengejutkannya.
Bisakah seseorang seperti dia masih dianggap sebagai manusia? Roh Tang Wulin sedikit terguncang. Dengan penampilan sayap naganya, gelombang kejut intens yang telah membuatnya sangat sakit pada awalnya akhirnya mereda. Semangatnya tenang. Dengan rasa sakit yang semakin berkurang, Tang Wulin memasuki kondisi meditasi. Kamar asrama Blood God Battalion dilengkapi dengan dinding tahan energi dalam yang tangguh. Itu dimaksudkan untuk mencegah gelombang kejut energi dari budidaya 9 dewa darah dari mempengaruhi dunia luar. Tang Wulin sudah pindah ke tempat bekas 9 darah. Itulah sebabnya dunia luar tidak merasakan apa-apa meskipun terjadi perubahan drastis di dalam ruangan. Banyak waktu telah berlalu ketika Tang Wulin akhirnya terbangun dari meditasinya. Ketika dia membuka matanya, dia merasa seolah-olah semua yang ada di dalam kamar asrama menjadi lebih jelas. Dia sedikit menggerakkan tubuhnya. Ada sensasi terbelenggu di sekujur tubuhnya. Seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mencegahnya bergerak. Tang Wulin mengerahkan kekuatan dan segera merasakan sesuatu hancur. Dia secara naluriah melihat ke bawah dan takut dengan apa yang dilihatnya. Dadanya telah retak. Ternyata, itu hanya permukaan kulitnya saja. Retakan kemudian dengan cepat menyebar. Dia merasa bahwa dia membebaskan diri dari belenggu. Lapisan kulit dikeluarkan dari tubuhnya. Tang Wulin merobek potongan-potongan yang rusak untuk mengekspos kulitnya yang baru tumbuh. Semburat kemerahan muncul di kulitnya yang putih. Kulit barunya tampak sehat. Bahkan ada lingkaran cahaya keemasan mengalir di bawahnya. Aura ganas dan brutal yang dia rasakan saat menembus segel telah sepenuhnya menghilang. Jika bukan karena sayap naga besar yang masih ada di punggungnya, sepertinya tidak ada yang terjadi. Itu benar-benar melepaskan diri lamanya untuk mengambil diri barunya. Perubahan sekarang jauh lebih besar daripada yang dibawa dengan menerobos segel sebelumnya. Namun, dengan sepasang sayap di belakangnya, bukankah itu berarti dia monster sekarang? Akan lebih bagus jika mereka bisa ditarik kembali. Pikiran itu baru saja lenyap dari benaknya ketika sayap-sayap mencabut di belakangnya. Sensasi hangat di punggung Tang Wulin menyertai proses tersebut. Setelah melipat pada diri mereka sendiri, sepasang sayap bergabung ke tubuhnya, sangat mengejutkannya. Satu-satunya tanda bahwa mereka ada di sana adalah 2 tulang rusuk yang lebih tebal daripada tulang rusuk lainnya. Semacam sukacita menggenang di dalam dirinya. Tang Wulin melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Itu adalah gerakan yang tidak berbahaya, tapi bayangan merah keemasan muncul di udara secara instan. Raungan naga rendah juga terdengar. Di dalam dadanya, jantung yang dibentuk oleh Dragon Core-nya mulai bergetar hebat. Gelombang kejut esensi darah yang padat langsung melintasi tubuhnya. Lapisan sisik naga dengan cepat ditambahkan ke kulitnya yang baru tumbuh. Sisik naga kali ini berbeda. Mereka berlapis-lapis. Mereka tampak lebih tebal, lebih kuat, dan merasa lebih keras. Tang Wulin berdiri dengan hati-hati saat dia diam-diam merasakan tubuhnya. Dia memiliki perasaan aneh. Bab 1022-1022. Tang Wulin benar-benar merasa bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda setelah dia menyerap segel ke-10 Golden Dragon King. Tidak hanya dia menumbuhkan sepasang sayap baru, tetapi inti kembarnya juga berbeda. Fortisitas pelengkap Yin yang telah membentuk jembatan langit dan bumi. Kekuatannya terasa berbeda, dan bahkan jiwa bela dirinya telah berubah. Tang Wulin merasa tidak berdaya setelah menemukan bahwa kekuatannya saat ini tidak meningkat, tetapi ia malah menjadi lebih lemah. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang dia miliki, jika dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, itu masih awal yang baik. Seberapa besar manfaat segel ke-10 yang telah dia bawa, dia hanya bisa memverifikasinya melalui pertempuran yang sebenarnya. Bip, bip, bip. Pada saat ini, gelang Dewa Darah di pergelangan tangannya diaktifkan. Setelah Tang Wulin melihat nomor itu, senyum tipis segera muncul di wajahnya. Itu benar-benar seperti memberikan bantal kepada seseorang yang kurang tidur. Halo, Komandan Ma. Oh, saya telah berkultivasi di pengasingan beberapa hari terakhir ini dan baru saja selesai. Tentu, saya akan segera masuk ke Stardow Battle Network. Kami akan bertemu di daerah pertempuran, Tang Wulin berkata sambil tersenyum. Masanlah yang menelepon. Dia mengundang Tang Wulin ke sesi perdebatan di Stardow Battle Network. Dia melenturkan anggota tubuhnya dengan beberapa gerakan sederhana dan merasakan perubahan di tubuhnya. Paling tidak, dia bisa mengendalikan tubuhnya tanpa banyak kesulitan.
Juga, tubuhnya telah mengalami banyak perubahan. Dia pergi ke Stardow Cabin dan terhubung ke Battle Network. Dia menemukan Masan dalam waktu singkat. Nama panggilan Masan adalah namanya sendiri. Dengan kepribadiannya, dia tidak pernah menyukai sesuatu yang mencolok. Saudaraku, kamu sudah datang. Ayo turun ke bisnis. Kali ini, aku akan berjuang dengan sekuat tenaga. Mari kita lihat seberapa kuat darah 9 yang baru ini. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, tentu. Aku ingin menguji kekuatanku. Masan membayar biaya 2000 koin federasi atas kemauannya sendiri untuk penggunaan tahap pertempuran. Di saat berikutnya, keduanya muncul di panggung kompetisi. Tang Wulin diam-diam merasakan perubahan di tubuhnya. Lengannya tergantung secara alami di samping tubuhnya dan matanya sedikit menyipit. Ada cahaya samar berkedip di matanya. Masan memandang Tang Wulin yang berdiri di depannya. Ketika dia mendengarkan hitungan mundur elektronik, dia tiba-tiba merasa bahwa lawannya tampaknya telah berubah. Apakah dia tumbuh lebih tinggi? Dia juga tampaknya telah berolahraga akhir-akhir ini. Kenapa matanya begitu cerah? Selain itu, udara di sekitarnya tampak berbeda. Dia jelas tersenyum, tetapi mengapa dia memberi saya rasa bahaya ini? Seolah-olah ada sesuatu yang ganas dan biadab terkandung dalam tubuhnya. Petik 1. Hitungan mundur pendek elektronik telah selesai. Masan memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dia bingung, dia pasti tidak akan membiarkan itu memengaruhi penilaiannya. Dia melepaskan jiwa bela dirinya pada kesempatan pertama. Dia melepaskan Titan AP-nya. Tubuhnya membesar, dan 8 cincin jiwa muncul. Bersamaan dengan itu, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya menyala dengan cahaya dan 5 cincin jiwa emas muncul dari tubuhnya. 5 cincin jiwa emas. Setelah dia menembus segel ke-10, dia memiliki keterampilan cincin jiwa garis keturunan lain. Dia melengkungkan tubuhnya ke depan dan sepasang sayap naga segera meledak di bawah kendali pikirannya. Begitu sayap naganya dilepaskan, Tang Wulin merasakan aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Sepertinya kekuatannya meningkat pesat pada saat itu. Sensasi itu begitu kuat sehingga dia tidak sepenuhnya siap untuk itu ketika tubuhnya melayang dari tanah. Itu bukan baju perang. Sayap, apakah ini bakat jiwanya? Mengapa jiwanya berdering keemasan? Petik 1. Berbagai pertanyaan muncul di dalam diri Masan. Sementara itu, ia melepaskan keterampilan jiwanya yang pertama dan ketiga. Sementara tubuhnya terus membesar, dia menyerbu ke arah Tang Wulin dengan langkah besar. Kerat Titan adalah kekuatan belaka. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, tanah akan bergetar. Masan telah mencapai Tang Wulin setelah hanya mengambil beberapa langkah. Dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya ke Tang Wulin. Tang Wulin tidak melepaskan tombak naga emasnya saat ini. Untuk saat ini, dia ingin menguji kondisi tubuhnya. Dia ingin tahu jenis perubahan yang dialami tubuhnya setelah menyelaraskan dengan segel ke-10 Golden Dragon King. Dia mengangkat kedua tangan di depannya dan memblokir tinju Masan yang seperti palu raksasa. Untuk amannya, dia melepaskan tubuh naga emasnya. Sisik naga emas langsung merangkak ke kulitnya untuk menutupi tubuhnya. Di tengah ledakan hebat, tubuh Tang Wulin yang ada di udara dipukul jatuh. Masan tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia bertarung dengan Tang Wulin di bengkel penempaan saat itu. Saat ini, ia tidak perlu menahan diri di dalam Stardow Battle Network. Kekuatan yang ditampilkan oleh 8 cincin, kekuatan sejati Soldo Uluo sangat mengerikan. Namun, Tang Wulin hanya jatuh ke tanah. Lengannya dengan kuat memblokir serangan Masan. Dia merasa hebat. Tang Wulin jelas merasakan Dragon Core-nya di dadanya memompa terus-menerus. Kekuatan esensi darah didistribusikan ke seluruh tubuhnya. Kekuatan besar Masan tidak memberinya banyak tekanan. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, naga emas mengguncang bumi. Dia tidak menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya. Itu murni naga emas mengguncang bumi. Sebuah ledakan terdengar. Raungan naga rendah memicu pembentukan pola naga emas yang muncul dalam radius 25 meter. Tak lama setelah itu, naga emas raksasa dengan berani naik dari bawah Masan. Itu mengirim tubuhnya yang besar terbang. Masan merasa seluruh tubuhnya tegang. Tekanan tak terlihat langsung muncul di hatinya. Keterampilan jiwa yang telah ia rencanakan untuk dilepaskan selanjutnya terganggu. Naga emas yang mengirimnya terbang langsung berubah menjadi 8 naga di udara. 8 naga tiba-tiba berkumpul di tubuh Masan, berdampak dengan kekuatan penuh.
Sementara Masan tertegun, cincin jiwanya yang kelima dilepaskan. Bayangan ilusi kera raksasa muncul di belakangnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan kilau menyilaukan. Meski begitu, ketika setiap naga emas meletus di tubuhnya, muatan besar arus emas akan berangkat yang mengguncang tubuhnya dengan sangat. Tang Wulin mengangkat telapak tangannya ke atas. Naga emas melambung ke surga. Naga emas raksasa yang panjangnya lebih dari 30 melesat dari telapak tangannya. Dengan raungan naga nyaring, itu mengenai tubuh Masan yang membuatnya terguncang. Masan terbang sejauh 50 meter sebelum jatuh ke tanah. Dia membalik dan memukul dadanya dengan tangannya. Cincin jiwanya yang kedua bersinar dan lapisan energi yang kuat muncul dari dalam dirinya. Dia akhirnya menyingkirkan petir emas. Setelahnya, dia tampak sedikit dipukuli. Tanpa menggunakan Blood Soul Fusion skill-nya, dia berhasil mengirim Soul Douluo berdering 8 cincin hanya dengan menggunakan naga emas mengguncang bumi dan naga emas melambung ke surga. Itu sepenuhnya karena peningkatan kekuatan esensi darahnya. Tang Wulin telah membuat keputusan yang akurat. Di bawah kondisi di mana mereka berdua tidak menggunakan armor perang mereka, kekuatan tempurnya, dengan peningkatan segel ke-10 dari tubuhnya dan tanpa menggunakan jiwa bela diri, akan setara dengan 8 cincin jiwa Douluo. Itu juga karena kera Titan, yang murni merupakan jiwa bela diri tipe kekuatan, yang mirip dengan jiwa bela diri Tang Wulin. Jika bukan itu masalahnya, pengaruhnya juga tidak akan terlalu besar. Lagi pula, guru jiwa yang berbeda memiliki keterampilan yang berbeda. Meskipun demikian, Tang Wulin bisa bangga dengan ini. Dia telah berhasil mengirim komandan batalion darah besi yang kuat terguncang. Peningkatan substansial dari kekuatan tempurnya adalah peningkatan yang kuat baginya. Dengan penambahan armor perang, jiwa bela diri, dan konsolidasi basis budidayanya, dia benar-benar akan memiliki kesempatan melawan Blood Nine. Tahun-tahun penanaman perlahan mulai berbuah. Kultivasinya yang lambat selama tahun-tahun awalnya dan akumulasi terus-menerus akhirnya memungkinkannya untuk melakukan serangkaian terobosan selama periode ini. Dia akhirnya memiliki beberapa peningkatan substansial dan dapat dianggap sebagai ahli. Bagus. Lagi. Setelah berteriak keras, Masan menerjang ke arahnya lagi. Kali ini, cincin jiwanya yang ketujuh bersinar. Potongan rambut besar muncul di tubuhnya. Dia tidak tumbuh lebih tinggi, tetapi bayangan ilusi kera raksasa di belakangnya bergabung dengan tubuh aslinya dan dia berubah menjadi kera raksasa. Avatar jiwa bela diri, kera Titan. Udara dominan Masan berada pada tingkat yang sama sekali berbeda setelah ia melepaskan avatar jiwanya. Kekuatannya telah menembus titik kritis. Itu bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda hancur dan berubah bentuk. Tatapan Tang Wulin mulai serius. Cakar naga emas muncul di kedua tangannya. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan ujung kaki kirinya dan melakukan lompatan vertikal ke udara. Dia mengulurkan sayap naganya di belakangnya dan mengepakkannya dengan paksa. Dia ingin tahu efek yang bisa diberikan oleh sayap naganya. Saat ia mengepakkan sayapnya, Tang Wulin segera merasakan sejumlah besar energi asal yang berasal dari sayap naganya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya terbang keluar dalam garis lurus. Tepat ketika dia ingin menstabilkan dirinya, dia menyadari bahwa akselerasi sayap naga terlalu besar. Ketika dia mengepakkan sayapnya, energi Dragon Core-nya langsung dimasukkan ke dalam sayapnya tanpa cadangan. Dia tidak bisa mengubah arahnya bahkan jika dia mau. Titan api yang diubah Masan melihat Tang Wulin yang menyerbu ke arahnya. Dia berjongkok sambil menghadapnya. Lalu, dia berdiri dengan paksa. Tang Wulin hanya bisa berhasil meletakkan tangannya dengan lemah di bawahnya sebelum tubuhnya dikirim terbang oleh headbutt Masan. Dia terbang setinggi 100 meter dan menabrak pelindung di atas panggung kompetisi. Dia bangkit lagi untuk jatuh ke tanah. Bab 1023. Masan juga tertegun sejenak. Dalam benaknya, dia yakin bahwa ukuran tubuh kecil Tang Wulin akan dapat menghindari serangannya. Ini tidak seharusnya terjadi bahkan jika mereka saling berhadapan tanpa menahan diri. Apa yang terjadi? Tang Wulin menabrak tanah. Saat percikan terbang di depan matanya, dia merasa tidak bisa berkata-kata. Ini adalah konsekuensi yang disayangkan karena dia tidak terbiasa dengan tubuhnya. Namun, ia menemukan bahwa kemampuannya untuk memukuli bahkan lebih kuat. Pukulan keras ke tubuhnya terasa seperti kejutan ringan dengan sedikit ketidaknyamanan. Dia berbalik dan melompat. Lagi, boom, boom, boom.
Selama tabrakan frontal, Tang Wulin berusaha memanfaatkan sayap naganya. Dia berusaha mengendalikan tubuhnya setelah transformasi, tetapi kemampuannya untuk melakukannya masih tidak sebanding dengan ketika dia tahu tubuhnya sendiri. Dia diledakkan oleh dampak masan berulang kali setiap kali saat dia berdiri dari tanah. Hanya butuh beberapa saat bagi seluruh tubuhnya untuk diliputi cedera. Meski begitu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di depan mereka. Setiap kali Tang Wulin diledakkan oleh masan atau dibanting ke tanah dengan keterampilan jiwa, ia berpikir bahwa kompetisi akan segera berakhir. Namun, Tang Wulin masih berhasil bangkit setiap kali dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemampuan bertarungnya tidak melemah sama sekali. Tubuhnya pasca transformasi benar-benar sulit untuk dikendalikan, terutama Dragon Core yang berubah menjadi bentuk hati. Kekuatan esensi darah yang disalurkan terlalu kuat. Ketika Tang Wulin bergerak, energi yang keluar dari Dragon Core-nya meresap ke dalam tubuhnya dan membuatnya kehilangan kendali segera. Lonjakan itu sangat luar biasa, tidak mungkin dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Meskipun Masan adalah master jiwa tipe kekuatan murni, ia dilengkapi dengan pengalaman tempur yang kaya yang memungkinkannya untuk menggunakan semua jenis keterampilan tempur tanpa akhir. Selain itu, Tang Wulin menyadari bahwa Masan adalah murid Tang Sek. Teknik controlling crane capturing dragonnya dikembangkan dengan kesempurnaan seperti itu. Teknik controlling crane capturing dragon sangat efektif ketika digunakan melawan lawan seperti Tang Wulin dengan kontrol yang buruk terhadap tubuhnya dan sering dapat digunakan untuk menyeretnya dari samping. Masan menyaksikan Tang Wulin berlari lagi dengan bodoh, jadi dia membungkukkan punggungnya dan membalikkan tubuhnya ke samping sambil menggerakkan tangannya dalam lingkaran untuk membimbing tubuh Tang Wulin ke kehilangan keseimbangan. Tangan kanannya membuat gerakan meraup dan meraih pergelangan kaki Tang Wulin. Kemudian, dia membanting tubuh Tang Wulin dengan ganas ke lantai. Ledakan. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah sebagai akibat dari dampaknya. Masan mengangkat kakinya dan menginjak tepat pada waktunya untuk dihalangi oleh tangan Tang Wulin yang berbalik pada waktunya dan mendorong pergi. Mereka sudah mengulangi skenario seperti itu berkali-kali. Masan tahu dia mengerahkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan baja menjadi berkeping-keping, tetapi Tang Wulin bertindak seolah itu bukan apa-apa. Dia selalu bisa bangun tanpa bantuan, dan meskipun terlihat sedikit goyah, dia akan terus berjuang. Masan benar-benar kehilangan kata-kata. Tang Wulin akan bersikap defensif hampir setiap kali mereka bentrok dan dia hanya bisa memblokir Masan sesekali. Masan menemukan bahwa teknik bertarung Tang Wulin tampak sangat tidak berkembang, membuatnya tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, tetapi selama tabrakan frontal yang sesungguhnya, kekuatan Masan masih belum bertahan. Dia tidak dapat mengambil alih kendali bahkan dalam bentuk avatar jiwa bela dirinya. Apa yang sebenarnya dilakukan bocah itu? Sementara Masan tercengang, Tang Wulin terus menyesuaikan diri dengan situasi barunya. Berada di bawah serangan terus-menerus seperti itu sangat menyakitkan, tentu saja, tetapi jantungnya Dragon Core memompa keluar kekuatan garis keturunan setiap waktu, memungkinkannya untuk sembuh dengan cepat. Selain itu, tulang dan ototnya sangat kuat sehingga dia bisa pulih setelah menderita pukulan yang begitu berat. Jika ini terus berlanjut, bocah ini akan melelahkanku sampai mati. Kekuatan jiwanya juga memiliki batas, bahkan jika ia memiliki basis kultivasi jiwa Douluo. Selain itu, Masan telah mempertahankan keadaan avatar jiwanya sepanjang waktu ia melawan Tang Wulin. Masan memutuskan untuk tidak melelahkan dirinya lagi. Cincin jiwa ke-8 di tubuhnya akhirnya bersinar untuk pertama kalinya. Meraih pergelangan kaki Tang Wulin sekali lagi, dia tiba-tiba melompat, mengambil keduanya ke atas. Aura Masan berubah tiba-tiba, dan Tang Wulin langsung merasakan ledakan kekuatan, seperti letusan gunung berapi, mendorong tubuhnya. Mengerikan, api putih pucat membakar tubuh Masan. Ini adalah bentuk api tanpa panas, tapi Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa kekuatan yang memancar dari tubuh Masan telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Apa itu tadi? Apakah itu kekuatan api legendaris? Itu adalah kekuatan kesempurnaan. Saat Tang Wulin tercengang dengan takjub, cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa yang diberikan cincin jiwa emas ini kepadanya, tetapi dia dapat merasakan secara tidak sadar bahwa dia perlu bergantung pada kekuatannya untuk bersiap menghadapi ancaman yang akan datang. Itu datang dari segel ke-10,
jadi cincin jiwa emas ini seharusnya memiliki efek amplifikasi yang lebih kuat padanya daripada 4 keterampilan jiwa sebelumnya. Apa pengaruhnya? Segera, Masan bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari Tang Wulin sementara seluruh tubuh bocah itu tiba-tiba bergetar hebat. Sebenarnya, bukan Tang Wulin yang gemetar tetapi Masan sendiri. Kekuatan api Masan, yang baru saja ditinggikan, sangat memperkuat kekuatannya sendiri. Tangannya meraih pergelangan kaki Tang Wulin secara terpisah dalam upaya untuk merobeknya dan mengakhiri pertempuran. Namun, ia menemukan bahwa ketika ia memegang pergelangan kaki Tang Wulin, lengannya mulai bergetar tak terkendali setelah cincin jiwa emas kelima Tang Wulin diterangi. Segera setelah itu, seluruh tubuh Masan bergetar hebat. Ada ledakan dan sinar emas merah meledak. Meskipun basis budidaya jiwa Douluo-nya, Masan segera diledakkan oleh ledakan mengerikan. Tang Wulin tercengang. Dia merasa kekuatan garis darah di tubuhnya memiliki denyut nadi yang unik, menghasilkan getaran frekuensi tinggi dan melepaskannya secara eksplosif. Semburan emas merah memiliki radius ledakan lebih dari 50 meter. Tubuh Masan segera ditangkap oleh lampu merah emas setelah dihembuskan pergi. Serangkaian ledakan dahsyat mendorongnya mundur. Suara ledakan terdengar di langit lagi dan lagi sebelum dia akhirnya terlempar ke ujung panggung kompetisi, bertabrakan dengan perisai pelindung. Tubuhnya memantul dari perisai dan dia mendarat di tanah dengan kasar. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat mengejutkan. Namun, hanya ada senyum pahit di wajah Tang Wulin, karena kekuatan esensi darah dan kekuatan jiwa di tubuhnya telah habis seluruhnya setelah dia melepaskan begitu banyak. Apa itu tadi? Meskipun itu agak mengesankan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan lagi setelah satu teknik itu. Dia turun dari langit. Dengan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darahnya habis, sistem menentukan bahwa Tang Wulin tidak memiliki energi untuk terus bertarung, jadi dia segera dipindahkan keluar dari arena kompetisi. Itu adalah kehilangan pertamanya. Ini adalah kekalahan pertamanya setelah ia bergabung dengan Stardew Battle Network, dan terperosok dalam kebingungan. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran telah membantunya belajar mengendalikan kekuatannya, sementara keterampilan jiwa kelima cincin keturunannya memiliki efek yang sangat mengesankan. Namun, apa yang terjadi dengan teknik ini? Mungkinkah semua kekuatannya akan dikosongkan begitu keterampilan jiwa dilepaskan? Itu hanya kesepakatan satu kali untuk keterampilan jiwa seperti itu tidak peduli seberapa kuat itu. Tang Wulin dikalahkan secara membingungkan sementara Masan menang dengan cara yang sama membingungkannya. Dia dipindahkan beberapa saat setelah Tang Wulin. Dia menatap Tang Wulin dengan bingung. Apa? Ada apa dengan skill jiwamu? Kenapa aku dibiarkan sama sekali tak berdaya? Aneh. Sangat aneh. Tang Wulin berbicara dengan senyum pahit, saya baru saja mencapai keterampilan jiwa ini, jadi saya belum menemukan fungsinya. Komandan Ma, itu saja untuk hari ini. Saya akan kembali dan merenungkan hal ini sejenak. Kami akan mencoba lagi lain kali. Petik 2. Tang Wulin mengucapkan selamat tinggal pada Masan saat dia buru-buru keluar dari Stardew Battle Network. Dia kembali ke tempat tinggalnya dan menyilangkan kakinya untuk bermeditasi. Pertempuran hari ini sangat membantu baginya untuk memahami kondisi barunya. Tidak ada keraguan bahwa kontrolnya terhadap seluruh tubuhnya sangat berkurang karena ketinggiannya yang serba, tetapi ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Kapasitas bertarungnya tentu saja bisa sangat ditingkatkan dengan perubahan ini begitu dia bisa melakukan kontrol penuh dengan nomor pangkalan aslinya. Namun demikian, apa keterampilan jiwa garis keturunan kelima miliknya? Apa yang sebenarnya terjadi?